Gadis ini adalah seorang gadis jenius yang dikagumi oleh seluruh sekolah, tetapi juga menjadi sumber masalah di mata teman-teman sekelasnya, karena dia diterima di Universitas Nasional Seoul tetapi masih bersekolah, jadi teman-teman sekelasnya mencoret-coret payungnya, mengolok-oloknya di kelas, dan para gadis di kelas mengira dia tidak berdaya, tidak memiliki ibu, dan pasti tidak akan berani membalas. Namun Baek Sujung membalas dengan tindakan dominasinya. Beberapa orang tahu bahwa Baek Sujung terlihat kuat dari luar, tetapi dunia batinnya sebenarnya seperti awan gelap dan hujan deras di langit, pandangan tanpa akhir, musik di tangannya menyembunyikan kesepian, sampai seseorang bernama Naga Api Hitam muncul di dunia game. Entah sejak kapan, media sosial adiknya mempopulerkan sebuah game online, jika tidak mencapai level maksimal, akan dicemooh semua orang, untuk membantu adiknya naik level. Sang akademisi berubah menjadi seorang pangeran, posisinya adalah seorang penyembuh ditambah dengan sendirian, hasilnya adalah dia disiksa oleh sekelompok anjing liar sampai hancur. Sampai naga api hitam datang untuk menyelamatkan, apakah Anda pikir itu adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan? Ini adalah musuh yang mencuri monster. Dia bertanya kepada pihak lain mengapa dia lari ke posisi orang lain, apakah dia tidak mengerti prinsip yang datang lebih dulu, menyingkir dari jalanku. Baek Sujung bahkan menganggap pihak lain sebagai siswa sekolah dasar. Ketika keduanya berdebat, sebuah titik balik muncul. Sistem mengingatkan bahwa kerjasama untuk menghancurkan monster akan memakan lebih banyak pengalaman. Satu orang hanya memiliki kekuatan militer tetapi tidak memiliki daya tahan. Satu pemain memiliki daya tahan yang hebat tetapi menyerang terlalu lambat. Keduanya memutuskan untuk bekerja sama. Siapa sangka bahwa penyembuh yang dikombinasikan dengan dewa perang adalah kombinasi yang sempurna. Jiwa bela diri yang menyatu langsung mengusir bos Raja Serigala. Setelah kegaduhan itu buat keduanya menjadi teman bermain, membentuk aliansi untuk mendominasi seluruh server dan juga mendapatkan beberapa teman baru, ahli tertinggi level 80, dewa permulaan tingkat 69, tumbang pemakan kacang tingkat 78. Setelah Sujung mengaku dirinya adalah seorang wanita, dia segera jatuh ke sungai cinta dengan naga api hitam. Keduanya saling menceritakan kisah hidup mereka. Sujung mengatakan bahwa game ini awalnya dimainkan oleh adiknya. Dia hanya membantu mengalahkan monster untuk naik level, karena dia tidak ingin melihatnya dicemooh oleh teman-temannya. Naga api hitam merasa hubungan dia dengan adiknya sangat baik. Sujung mengatakan bahwa dia hanya merasa adiknya masih terlalu kecil, ibu mereka meninggal lebih awal, ayah mereka sibuk cari nafkah. Sebagai seorang kakak perempuan, merawat adik laki-laki adalah hal yang wajar. Naga api hitam bertanya kembali, lalu siapa yang merawatmu? Lalu mengatakan bahwa dia akan merawatnya. Ini membuat Sujung langsung merasa hangat, jadi dia menyarankan dia untuk menjadi kakak laki-lakinya, karena dia sudah lama ingin memiliki seorang kakak laki-laki. Dalam percakapan, Sujung mengetahui bahwa meskipun naga api hitam adalah anak tunggal, tetapi orang tuanya telah meninggal, jadi keduanya kesepian saling bersandar. Dewa perang yang kesepian dikombinasikan dengan akademisi yang sendirian, bahkan kencan online memiliki perasaan yang kuat. Namun pada hari pertemuan, Sujung mengira orang yang berjalan ke arahnya adalah kekasih online-nya yang sudah lama. Sudut mulutnya perlahan naik, tetapi tidak menyangka pria itu pergi ke tempat lain. Sementara orang belakang dengan satu tangan di saku berhenti di depannya, ekspresinya langsung membeku, tidak berani percaya, menilai lagi, berpikir dalam hati pasti bukan dia. Siapa sangka tepat setelah itu bahkan sandinya pun benar. Sujung tahu dia hanya ingin mati saja. Fiamlong melambaikan tangan menyuruh semua orang makan dan minum sesuka hati. Dia sudah membayar semuanya. Gadis itu bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membayar tagihan. Fiamlong berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Semua orang merasa IQ mereka tergesek ke tanah. Ternyata naga api hitam hanyalah seorang siswa SMP berusia 15 tahun. Setelah Sujung pergi, Fiamlong dibawa pergi oleh dua pengawal yang menjepitnya di kedua sisi untuk pergi ke bimbingan belajar. Ternyata naga api hitam juga seorang tuan muda kaya raya. Anak perempuan menangis keras di dalam kamar, ayah tua bingung di luar pintu. Adik laki-laki mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Cinta pertama adalah hal terindah dalam hidup setiap orang. Sekarang menjadi sejarah gelap yang paling ingin dia hapus. Sejak saat itu Sujung menyadari satu kebenaran. Jangan berharap bisa bergantung pada siapapun. Jika tidak, itu hanya akan membuat diri sendiri jatuh lebih berat. Garis waktu sampai saat ini di tahun 2024, Sujung menjadi pembunuh kamar yang menghususkan diri dalam menangani atasan iblis. Ini sudah direktur ketiga yang dia takuti sampai lari. Dua kasus sebelumnya juga sangat tragis. Direktur pertama meminta seorang kolega wanita untuk menuangkan anggur di pesta perusahaan, juga ingin menguji aturan tak tertulis. Hasilnya adalah dia diajari pelajaran di tempat oleh Sujung. Direktur kedua merokok dalam rapat juga membuat Sujung meragukan hidupnya, langsung menyemprot dengan alat pemadam kebakaran. Sedangkan direktur baru yang akan menjabat adalah Ban Jo-heon, putra mahkota grup, juga naga api hitam kala itu. Setelah lulus SMP tidak muncul di depan umum, adalah seorang akademisi Harvard, pewaris grup yang paling sempurna.
Direktur pertama meminta seorang kolega wanita untuk menuangkan anggur di pesta perusahaan, dan juga ingin mencoba aturan tak tertulis. Hasilnya adalah dia diberi pelajaran oleh Sujung di tempat. Direktur kedua merokok dalam rapat juga membuat Sujung meragukan hidupnya, langsung menyemprotnya dengan alat pemadam kebakaran. Sedangkan direktur baru yang akan jabat adalah Ban Jo-heon, putra mahkota grup, juga naga api hitam tahun itu. Setelah lulus SMP tidak muncul di depan umum, adalah akademisi Harvard, pewaris grup yang paling sempurna. Sekretaris Kim yang bernama Ban Jo-yeon adalah putra mahkota perusahaan yang Anda minta sekretaris untuk selidiki. Meskipun Jo-yeon adalah satu-satunya pewaris perusahaan, tetapi dia dianggap sebagai orang yang membunuh ayahnya. Di pemakaman pilar perusahaan, Jo-yeon menyaksikan cinta yang diberikan neneknya kepada putra kesayangannya, mengingat kembali kejadian lama yang terjadi di pemakaman ayahnya. Saat itu neneknya pernah memberinya tatapan dingin sebagai peringatan, "Kamu tidak punya hak untuk menangis. Anakku adalah karena kamu yang membunuhnya." Ketua meminta Jo-yeon untuk membuktikan bahwa dia layak menggantikan putranya. Jo-yeon mengatakan bahwa dia akan membuktikan dengan tindakan bahwa dia layak menjadi penerus perusahaan. Ini juga berarti bahwa tidak boleh ada pengakuan ego atau merusak citra perusahaan. Semuanya harus dikubur. Bahkan pergi ke bar pun hanya berani diam-diam pergi sendiri. Tetapi sering berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin tidak basah? Sebuah kecelakaan mobil mewah yang menyebabkan perselisihan. Orang yang ditabrak adalah Baek Sujung, cinta pertamanya. Dia merobek kartu nama, mencengkram kerah Jo-yeon dengan marah, mau pergi kemana dia, menabrak orang lain setidaknya harus mengatakan maaf. Jo-yeon justru merasa dia terlihat penuh energi, sekilas terlihat tidak apa-apa, bahkan menyuruhnya menghubungi pengacaranya. Sujung untuk menuntut hutang langsung duduk di mobil mewahnya, tidak tahu bahwa orang ini adalah bos masa depannya. Dia memarahi pria yang menabraknya dan melarikan diri di lift, tidak tahu bahwa orang yang ingin dia cari juga ada di lift. Dia mengeluh tentang menu perusahaan di kantin, dalam lauk paunya bahkan tidak ditemukan sepotong daging pun. Tidak tahu bahwa John duduk tidak jauh dari sana dan mengamati segalanya, sementara sang pangeran mengenakan setelan jas, sepatu kulit. Sebenarnya kehidupan pribadinya adalah seorang otaku sejati dan penggila klub malam, di ruangan rahasia penuh dengan komik dan merek fashion hip-hop. Hari itu Sujung sebenarnya ingin menyapa dengan sopan direktur baru yang akan menjabat, tetapi melihat direktur sedang mengganti kemeja di kantor. Tato naga di punggungnya membuat pupil matanya bergetar. Bukankah pria ini yang menabrak mobilnya kemarin, dan dia maki sebagai bajingan? Yang lebih mencekik lagi adalah sebelum dia sempat bersuara, mulutnya dibekap dan ditekan ke dinding. Awalnya dia mengira kali ini pasti celaka, tidak disangka pihak lain justru secara sukarela menawarkan untuk melupakan semua yang baru saja terjadi, menyuruhnya untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Dia juga tidak akan menyebutkan masa lalu. Sujung menceritakan pengalamannya yang aneh kepada sahabatnya. Indra keenam wanita itu memberitahunya bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Sesuai dugaan, keesokan harinya di pertemuan karyawan, direktur secara khusus memperhatikannya, menyebut gelarnya sebagai perusak direktur. Dia berkata bahwa dia berbeda dari direktur sebelumnya. "Jika kita bertarung, akulah yang akan menang." Sujung berpikir dalam hati bahwa dia harus lebih berhati-hati dalam pekerjaan mulai sekarang. Kepala Departemen Militer masih menatap ke tanah seperti biasa. Jo-yeon hanya ingin berterima kasih tetapi terkejut dengan sebuah kalimat. Di dalamnya adalah jenis teh kental tingkat 3. Jo-yeon hanya mencobanya sedikit dan berkata itu sangat bagus. Hasilnya, setelah kepala Departemen Militer pergi, ekspresi pahitnya berubah. Rekan-rekan kerja penasaran mengapa Sujung menjadi sasaran direktur baru. Mereka bertanya bagaimana semangatnya kemarin saat menyapa direktur di ruangannya. Sujung dengan malu-malu menggelengkan kepala, teringat kejadian semalam ketika dia ditekan ke dinding oleh direktur, dan bahkan secara tidak sengaja meletakkan tangannya di dada. Rekan kerja menghiburnya bahwa tidak apa-apa, lalu menyarankannya untuk sedikit menyanjung direktur baru. Dengan begitu, mungkin tidak apa-apa. Berjalan terus, kelompok itu kebetulan bertemu Jo-yeon. Jo-yeon berdiri di depan poster besar, poster bertuliskan latte coklat 2 kali lebih kaya. Sujung merasa kesempatannya telah tiba, dia mengusir rekannya untuk memujinya, menanyakan apakah dia ingin minum ini, dan mengatakan bahwa dia juga sangat menyukai makanan manis. Namun Jo-yeon mengatakan bagaimana statusnya bisa meminum ini. Kemudian memesan secangkir espresso 3 lapis. Sujung melihat penampilan direktur berjalan dengan secangkir kopi di tangan membuat giginya gerahamnya mengerat karena marah. Jo-yeon melemparkan cangkir kopi espresso yang baru dibelinya ke tempat sampah dengan jijik. Belum berjalan beberapa langkah dia tertarik oleh model-model kecil edisi terbatas di stand di depannya. Dia buru-buru memakai kacamata hitamnya. Setelah memastikan tidak ada yang bisa mengenalinya, dia pergi ke stand. Begitu naik, ia langsung mengambilnya tetapi dihalangi oleh seorang anak kecil di sebelahnya. Sebagai penggemar model, bagaimana mungkin dia bisa menahan diri sehingga keduanya berselisih? Anak itu melihat dia tidak bisa menang, jadi dia menggunakan trik ibu.
orang ini aneh sekali. Joyeon menoleh dan menemukan bahwa dia tidak tahu sejak kapan Dr. Sujung muncul di belakangnya. Dia bertanya apakah dia sudah mengawasinya sejak awal. Sujung menunjukkan ekspresi polos, mengatakan bahwa dia hanya kebetulan lewat untuk berbelanja. Melihat direktur memegang modal di tangannya, dia bergumam, "Ternyata kamu suka bermain barang ini." Joyeon hendak menjelaskan bahwa ini bukanlah mainan biasa. Tiba-tiba berpikir jika terus berbicara citranya akan hancur. Akhirnya mengubah raut wajahnya, menjelaskan bahwa dia hanya melihat anak kecil ini sangat menyukainya jadi ingin membelikannya untuk anak itu. Joyeon menyerahkan kartu kreditnya kepada penjual, selama prosesnya bahkan ada sedikit perselisihan. Akhirnya masalah teratasi, dia harus menerima kenyataan. Memeluk anak kecil yang memegang miniatur mengucapkan selamat tinggal. Kejadian kali ini membuat Joyeon sangat marah. Sifat aslinya selalu disembunyikan dengan sempurna, tapi sekarang hampir saja teruk 3 kali di depan orang yang sama. Jika terus begini, topeng yang susah payah dia buat pasti akan hancur. Jadi dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu, menyingkirkan Koki Sujung. Namun keputusannya ditolak oleh kepala departemen. Kepala departemen berpendapat meskipun Sujung tidak terhindarkan terkait dengan direktur sebelumnya, tetapi ini bukan salah Sujung. Tetapi Joyeon bertekad bahwa Koki Sujung adalah ancaman bagi perusahaan. Kepala departemen hanya bisa menjadi perantara, menjelaskan bahwa pemecatan langsung tidak adil. Sujung pasti tidak akan tinggal diam. Joyeon mengatakan bahwa tentu saja perusahaan Anda tidak akan memiliki hal-hal seperti itu, ingin membuatnya pergi sendiri. Pada saat yang sama, dia memiliki rencana lengkap untuk mengusir orang itu. Dia menimbulkan masalah bagi Koki Sujung yang sedang meneliti proyek dalam rapat. Menggunakan bahasa asing dengan lancar bertanya kepada Sujung apakah dia bahkan tidak tahu bahasa setempat. Mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan investigasi di tempat itu. Siapa sangka Sujung tidak panik sama sekali. Juga menjawab menggunakan bahasa daerah itu. Wajah Joyeon sedikit malu, sekaligus mengaktifkan rencana cadangan. Meragukan klaim Koki Sujung untuk meningkatkan pangsa pasar sebesar 5% dalam 3 tahun. Mengejeknya hanya tahu bicara. Koki Sujung malah dengan angkuh berkata akan membuktikan bahwa dia benar dengan hasil. Setelah rapat, kepala departemen memuji bakat Koki Sujung. Sedangkan Joyeon dalam rapat sudah sangat marah sampai memegang erat laporan di tangannya. Dia mengatakan kepada kepala departemen bahwa Chef Sujung hanyalah target yang ingin dia singkirkan. Pada pesta malam perusahaan, Sujung memberikan potongan daging yang dia panggang sendiri kepada direktur baru. Tapi direktur itu mengkritik potongan yang diambilnya terlalu berlemak. Dia sendiri mengambil sepotong. Sujung menuangkan anggur untuk direktur. Tetapi direktur itu langsung mengambil botol anggur dan mengatakan dia bisa melakukannya sendiri. Melihat penampilannya, dia sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia dengan marah langsung meminum habis gelas anggur. Joyeon melihat Sujung minum begitu banyak, tiba-tiba tertarik untuk bersaing dengannya. Ingin mengembalikan harga diri yang hilang pagi ini. Namun dia tidak tahu bahwa Sujung di depannya bisa mengusir 3 direktur bukan hanya berdasarkan kemampuan. Dan Sujung juga dikenal dengan reputasi 1000 gelas tidak mabuk. Membuatnya tidak hanya di lingkungan kerja tetapi juga seperti ikan di air dalam budaya minum-minum. Semua orang pergi lebih dulu. Hanya tersisa berdua yang masih bertanding minum. Dan Joyeon saat ini berbicara sudah cadel. Jelas sudah mabuk. Sujung melihat kesempatannya datang. Dia bertanya-tanya mengapa Joyeon menganggapnya duri dalam daging. Joyeon berkata bahwa dia tidak membencinya. Dia bahkan membuat gerakan lucu dan mengangkat tangannya ke leher, mengatakan dia ingin menyingkirkannya. Kemudian mengangkat kedua tangan membuat gerakan seperti bom yang akan meledak. Mengkritiknya seperti bom waktu. Sujung masuk ke toilet kembali dan menemukan Joyeon sudah tertidur dengan tangan di dagu. Tidak peduli seberapa keras dia memanggilnya, dia tidak bangun. Setelah banyak kesulitan, dia mendapatkan kembali sedikit kesadarannya. Mulutnya tidak berhenti meminta susu coklat. Sujung harus berusaha keras untuk memasukkannya ke dalam mobil. Saat ini Joyeon tidak menyadari bahwa dia memegang susu di tangannya. Keesokan harinya Joyeon bangun dan menemukan noda coklat di kemejanya. Mengingat penampilannya setelah minum tadi malam, tiba-tiba merasa buruk. Tidak disangka daya tahan minumnya tidak sebaik seorang wanita. Terlebih lagi dia tidak menyangka citra yang dia bangun akhirnya runtuh. Begitu Joyeon tiba di perusahaan, dia langsung disambut dengan tatapan tajam. Sujung, di bawah pertanyaan rekan-rekannya, mengatakan bahwa pemenang pesta tadi malam adalah direktur. Dan sebelum Joyeon berangkat kerja, dia mengatakan kepada kepala departemen bahwa dia tidak mabuk. Yang membuatnya semakin malu adalah Sujung menceritakan bagaimana dia terus-menerus meminta susu coklat. Joyeon meraung dan bertanya apakah dia tidak akan bekerja, sekaligus memperingatkan Sujung agar tidak lagi menantang batas terakhirnya, menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk menindas. Hal ini membuat Sujung tidak tahan lagi.
langsung mendatangi ruangan Joyeon dengan marah membantah. Apakah direktur itu sangat hebat? Atas dasar apa meremehkan dan merendahkan orang lain? Keluar dari sini, saya juga bisa hidup dengan baik. Joyeon menyuruhnya menyerahkan surat pengunduran diri. Sujung masih ingin membantah. Hasilnya ditarik keluar oleh rekan kerja. Kepala departemen menghela napas lega, mengingatkan Joyeon jika terus seperti ini, khawatir akan dilaporkan oleh departemen lain atas tindakan pelecehan di tempat kerja. Joyeon mengakui kali ini dia agak berlebihan. Rekan kerja ingin Sujung tenang, tapi Sujung masih sangat marah. Apakah hanya karena menjadi atasan, dia bisa mengatakan apa saja sesukanya? Bukan semua orang hanya pekerja biasa yang datang untuk mencari nafkah. Siapa sangka saat ini rekan kerja memberitahu Sujung sesuatu yang tidak sempat dia katakan kemarin. Rumor bahwa direktur baru kali ini adalah cucu tunggal ketua. Konon kepala departemen yang masuk bersamanya ternyata juga sekretaris di samping ketua. Hal pertama yang muncul di benak Sujung adalah pantas saja aku melihat penampilannya seperti Taipan. Yang kedua adalah mungkin kali ini aku benar-benar akan dipecat. Dia merasa tidak bisa duduk diam menunggu mati. Berpikir bahwa tidak ada Taipan, tidak ada kehidupan pribadi yang kacau. Lalu dia mengikuti Joheon, berusaha untuk menemukan kelemahannya. Benar saja, dia menemukan direktur yang memakai jas masuk ke toilet. Ketika keluar, dia sudah berganti pakaian lain dan mengikutinya sampai ke sebuah bar. Di sini dia menemukan aspek lain dari direktur yang tidak diketahui siapapun. Pada saat yang sama dia mengingat kata-kata direktur yang diucapkan di kantor sebelumnya. Dia yakin direktur memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Mungkin yang ingin dia sembunyikan adalah kehidupan dua muka di balik penampilan mewahnya. Setelah itu Sujung mengirim foto-foto yang diam-diam dia ambil di bar kepada Joheon. Siapa sangka beberapa saat kemudian, Joyeon sudah proaktif datang ke pintu untuk berbicara baik-baik dengannya. Joyeon terus-menerus menggoyangkan kakinya, menggigit kukunya, berpikir bahwa perselisihan dengannya akan menghancurkan citanya. Oleh karena itu, dia menyebutkan sebuah rencana yang akan memuaskan kedua belah pihak. Dia ingin Sujung beralih dari target yang akan disingkirkan menjadi target yang diawasi dan dilindungi dengan ketat. Syarat sebagai gantinya adalah Sujung harus menandatangani sebuah kontrak. Wajib segera menghapus semua gambar yang berhubungan dengannya, dilarang mengungkapkan kehidupan pribadinya ke dunia luar, harus segera menjawab teleponnya. Selama mematuhi 3 aturan di atas, dia akan menjamin stabilitas pekerjaan Sujung. Sujung dengan gembira mendorong piring makanan ke samping, menandatangani namanya pada kontrak tersebut. Namun selama ini, Joheon melihat sandwich dan minuman dingin di piring itu sangat menggoda. Keesokan harinya Sujung pergi bekerja dengan gembira, bahkan menyapa direktur dengan gembira. Joyeon juga membalas dengan senyuman. Hubungan antara keduanya berubah terlalu cepat sehingga membuat rekan-rekan kerja sangat terkejut. Mereka mengira hidup yang indah akan dimulai dari sini, tetapi tidak menyangka mimpi buruk yang sebenarnya telah tiba. Joyeon selalu menunggu jam makan siang untuk menelepon. Dia terpaksa harus segera memberikan tanggapan sesuai kontrak, bahkan memberinya banyak tugas yang tidak perlu untuk dia selesaikan. Misalnya, menghancurkan dokumen di kantor direktur. Sujung tidak bisa berkata-kata, apakah melakukan ini di kantor tidak takut berisik. Siapa sangka sedetik kemudian Joyeon membuka buku catatan di depannya, melepas earphone dan bertanya apakah dia punya sesuatu yang ingin dikatakan barusan. Saat inilah Sujung menyadari satu hal, orang ini mungkin membalas dendam padanya, tetapi Joyeon bersikeras bahwa dia hanya mengawasinya. Hal ini membuat Sujung bingung, itu hanya selera berpakaian seseorang yang sedikit lebih buruk. Penampilannya menonton pertunjukan agak berlebihan. Ini juga bukan masalah pribadi yang akan diberitakan seperti konglomerat lainnya. Mengapa harus disembunyikan seperti itu? Joyeon menjelaskan, bagi seorang pewaris konglomerat, dia seharusnya sempurna tanpa cacat. Kehidupan pribadi sama sekali tidak perlu. Joyeon juga bertanya kepada Sujung, mengapa dia selalu begitu kejam? Sujung menjelaskan bahwa dia selalu hidup seperti ini ada cara dia bertahan hidup. Joy menjelaskan bahwa dia juga seperti itu, jadi jangan bertanya-tanya lagi karena rasa ingin tahu. Sujung sedang bersiap untuk pulang setelah pulang kerja, tetapi dia dibawa ke toko pakaian dengan alasan pengawasan. Dia melihat gaun-gaun di etalase dan berkata saya ingin yang ini. Joheon bertanya mengapa dia memilih pakaian. Sujung mengatakan di film semua seperti itu. Joheon mengatakan saya membawa Anda ke sini untuk memilih pakaian untuk saya. Kemudian dia masuk ke ruang ganti dan mencoba satu persatu. Akhirnya setelah mencoba beberapa pakaian yang tidak dapat diidentifikasi, Sujung mengangguk puas. Kemudian dia melihat pelayan membawakannya gaun yang dia ingin Sujung kenakan atas perintah Joheon, karena pakaian yang dikenakannya tidak cocok untuk pergi ke tempat tujuan berikutnya. Sujung menunjukkan ekspresi jijik karena ini bukan gayanya. Tetapi Joheon berkata saya tidak perlu kamu suka, cukup saya suka saja. Dengan demikian Sujung terpaksa mengenakan gaun pesta yang dipilih Joheon. Joheon menatapnya dengan tercengang, tetapi kemudian berkata itu juga tidak terlalu cocok. Pakaian ini pinjaman, harus dikembalikan besok.
Sujung berkata sebaiknya saya kembalikan sekarang saja. Jo-heon, karena harus berurusan dengan beberapa tuan muda yang tidak memiliki hubungan baik dengannya di pesta, meninggalkan Sujung di satu sisi, menyuruhnya untuk tidak berkeliaran. Tapi Sujung tidak mendengarkan, berjalan-jalan sendiri di pesta. Akibatnya, dia digoda oleh seorang pria berjas dan mengucapkan kata-kata cabul yang ingin membawanya ke tempat tidur untuk bersenang-senang. Sujung menjadi marah dan langsung menembaknya, menarik perhatian banyak orang. Pria berjas itu merasa malu, mengayunkan tangannya untuk menampar wajah Sujung. Jo-heon berhasil menghentikannya tepat waktu, lalu mendorong pria berjas itu ke air di depan semua orang. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Sujung membeku ketakutan. Jo-heon dengan hati-hati memegang pergelangan tangan Sujung, memainkan peran Paris Lover di depan semua orang. Dialog klasik antara protagonis pria dan wanita. Ayo pergi, sayangku. Setelah pergi, mereka berdua pergi ke restoran cepat saji. Jelas Miller sampai mau pingsan, tapi harus memasang wajah tidak suka. Sujung berpikir bahwa jika dia sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan, maka dia pasti tidak akan mengungkapkan kehidupan pribadinya. Bagaimanapun, bagi seorang karyawan seperti dia tidak mampu membayar denda kontrak yang sangat tinggi. Tapi Jo-yeon tetap tidak bisa melakukannya. Hingga Baek Sujung mengatakan boneka yang menyertai peralatan makan terlihat lucu. Ban Jo-yeon mendengar kata lucu dan segera menyuruhnya pulang. Baek Sujung awalnya tidak berpikir jernih, dia harus berurusan dengan pria SMA di depannya. Tanpa disadari, karena dia memiliki selera yang bagus, Ban Jo-yeon mengurangi tingkat pengawasannya. Ban Jo-yeon ingin Baek Sujung mencuci pakaian itu dan mengembalikannya kepadanya. Tapi Baek Sujung berpikir bahwa tadi malam dia tidak ingin pergi ke pesta dan dipaksa untuk berganti pakaian. Jadi dia tidak punya alasan untuk membayar untuk mencucinya dan mengembalikannya. Ban Jo-yeon menganggap ini adalah etika paling dasar. Kemudian dia meminjam cerita kemarin di mana Baek Sujung berdebat dengan keras di lift, menginstruksikan etika untuk semua karyawan perusahaan. Untuk pertama kalinya, Baek Sujung melihat pria yang begitu menjengkelkan. Dia memarahi Ban Jo-yeon di ruang rapat, mengatakan bahwa dia harus melatih amarahnya terlebih dahulu. Rekan-rekan kerjanya terus memberi isyarat mata padanya. Baek Sujung berbalik dengan heran, dan hasilnya adalah sesuatu yang lebih lucu lagi terjadi. Ban Jo-yeon ingin memilih toko uji coba untuk proyek renovasi selama pertemuan. Tapi Baek Sujung langsung mengatakan jawaban yang sudah lama ada di benaknya. Jadi pertemuan itu berakhir dalam waktu kurang dari 3 menit. Rekan-rekan kerja merasa pusing, tidak tahu bagaimana harus menilai dua musuh bebuyutan ini. Saat melakukan riset merek di situs web, Baek Sujung secara tidak sengaja tertarik pada toko kacamata. Dan Ban Jo-yeon, kambuh penyakitnya yang kedua, mengatakan dia hanya memakai kacamata dari merek ini. Penyanyi utama band favorit saya hanya memakai kacamata dari merek ini. Siapa sangka Baek Sujung hanya menunjuk dengan tangan, menjelaskan bahwa dia ingin mengatakan hanya ada satu huruf yang salah di papan reklame. Saat percakapan selesai, keduanya mendengar ada pelanggan yang ribut di toko. Mereka dengan keras mempertanyakan pelayan, kacamata itu jutaan tetapi biaya perbaikannya mencapai 800.000. Apakah itu masuk akal? Pelayan itu menjelaskan tanpa daya, karena kacamata di toko itu sebesar bingkai kacamata. Bahkan pelanggan VIP pun dirancang khusus oleh desainer. Oleh karena itu, jika ingin memperbaiki bagian yang rusak, harus dikirim kembali ke kantor pusat di luar negeri. Tapi pelanggan tetap menganggap ini sangat tidak masuk akal. Ban Jo-yeon langsung maju ke depan pelanggan untuk berdebat. Dia mengkritik pelanggan karena tidak pantas memakainya, karena dia tidak mengerti nilai kacamata hitam ini. Pelanggan langsung marah, memperingatkan Ban Jo-yeon untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Saat Ban Jo-yeon hendak membalas, dia didorong oleh Baek Sujung. Baek Sujung mengatakan kacamata hitam di tangannya lebih cocok untuknya. Apalagi saya bisa mendapatkan harga internal hanya 500.000 won dibandingkan harga perbaikan. Maka menggantinya dengan yang baru akan lebih hemat biaya. Saat pelanggan memakai kacamata hitam, dunia Ban Jo-yeon runtuh. Bukankah ini vokalis utama dari klub musik rock yang sering saya kunjungi nanti? Ketika Ban Jo-yeon bertemu idolanya, dia langsung mengubah sikapnya, mengacungkan jempol padanya, melihat bayangan idolanya pergi. Ban Jo-yeon senang karena Baek Sujung menghentikannya. Kemudian mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya tanpa riasan, jadi dia tidak mengenalinya. Akhirnya Baek Sujung bereaksi. Ternyata orang itu adalah orang yang bernyanyi di bar sebelumnya. Kemudian dia masih dengan semangat bertanya mengapa Ban Jo-yeon tidak maju untuk menyapa. Anda adalah penggemarnya. Tiba-tiba teringat bahwa Ban Jo-yeon telah menyebutkan bahwa dia harus merahasiakannya. Melihat ekspresi putus asa anak ini, dia bertanya apakah dia ingin dia meminta tanda tangan untuknya. Mulut Ban Jo-yeon mengatakan tidak perlu. Padahal, dia sudah menyiapkan pulpen. Ban Jo-yeon di samping iri dan cemburu.
Penggemar tersebut langsung menawarkan untuk berfoto bersama. Bagaimanapun, rahasianya tidak bisa terbongkar. Jadi saya akan dengan enggan memenuhi keinginan Anda. Ban Joyeon mendengar itu dan mulut kecilnya langsung bereaksi. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Saat berfoto, adegan terkenal itu terjadi. Jelas-jelas berfoto bersama. Ban Joyeon terus memperbesar foto, sampai dia tidak lagi melihat Baek Sujung di layar. Kemudian Baek Sujung bertanya. Dia menjawab seperti ini. Lagi pula, saya bukan penggemar Anda. Ban Joyeon melihat tanda tangan di tangannya dan merasa sangat senang. Baek Sujung tidak menyangka bahwa benda sekecil itu bisa membuat seseorang terharu. Dia mengatakan kepada Ban Joyeon bahwa menyukai sesuatu dengan penuh gairah adalah hal yang sangat berharga. Jadi dia tidak perlu terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Yang lebih penting, dia tidak berpikir Ban Joyeon tidak bisa menjadi pewaris grup karena dia memiliki hobi ini. Kata-kata ini menyentuh hati Ban Joyeon. Ban Joyeon karena itu sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya terhadap Baek Sujung. Dan Baek Sujung juga memiliki pemahaman baru tentang Ban Joyeon, membuat rekan-rekannya tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tadi pagi memaki direktur seperti kura-kura di ruang rapat? Ban Joyeon melihat Baek Sujung bekerja lembur hingga larut malam. Jelas hatinya sakit tetapi mulutnya jahat menyuruh orang itu untuk pulang kerja. Masih bersikap arogan mengatakan dia tidak perlu mengembalikan gaun itu. Tatapan arogan itu membuat Baek Sujung tidak bisa berkata-kata. Begitu Ban Joyeon tiba di rumah, dia mengeluarkan harta tanda tangan itu. Dia dengan hati-hati bersiap untuk membawanya ke markas rahasianya. Siapa sangka saat ini bel pintu berbunyi. Dia hanya bisa meletakkan kotak kacamata di meja kopi. Tindakan ini membuatnya melupakan hal ini. Keesokan harinya, keduanya bertemu di lift. Baek Sujung tertarik dengan jam tangan pintar di tangan Ban Joyeon. Penasaran bagaimana layar sekecil itu bisa menyimpan begitu banyak data. Kemudian dia meraih tangannya untuk mencoba. Kontak dekat ini membuat Ban Joyeon yang kesepian sejak kecil merasa bersemangat. Detak jantungnya mencapai 120 detak per menit. Ban Joyeon bertanya sampai kapan dia ingin melihatnya. Keduanya saling memandang. Perasaan meluap. Siapa sangka pemandangan itu tiba-tiba berubah saat lift terbuka. Pemandangan intim itu kepergok oleh kepala Departemen Militer. Begitu mereka melangkah ke lobi, semua orang tertarik pada seonggok sabun di tanah. Di dalamnya ada karakter kartun. Mengapa benda rusak ini muncul di sini? Ban Joyeon di samping segera kehilangan ketenangannya. Teringat bahwa di ruang rahasianya kebetulan ada satu. Dia dengan cemas buru-buru mencari alasan untuk pulang. Ternyata dalam kotak itu benar-benar hilang satu. Dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Kenangan buruk muncul di benaknya. Hari itu setelah pernyataan cintanya ditolak, baru larut malam Ban Joyeon kembali ke rumah. Melihat sesajen dan barang-barang peringatan di atas meja, baru dia ingat bahwa hari ini adalah peringatan kematian orang tuanya. Nenek sudah lama menunggunya di rumah. Melihat dia berpakaian tidak sopan, dia menamparnya dengan keras. Memaki bahwa dia tidak memiliki cucu seperti itu. Bawahan mengklasifikasi beberapa kotak di ruangan itu, dan di dalamnya semua adalah koleksi Ban Joyeon. Penyebab kematian ayah Ban Joyeon adalah untuk menyelamatkan mainan ini untuk putranya, menyebabkan ketua harus menanggung rasa sakit kehilangan seorang putra. Setelah itu, dia menumpahkan semua itu pada anak yang tidak bersalah ini. Dia tidak peduli bagaimana cucu kandungnya berlutut memohon, tetap memerintahkan untuk membakar semua ini. Dan untuk Ban Joyeon yang saat itu masih anak-anak, hal-hal ini adalah satu-satunya kenangannya dengan orang tuanya. Sekarang berubah menjadi debu di depan matanya. Peristiwa ini telah menjadi trauma dalam masa kecil Ban Joyeon. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Menemukan gacapon yang hilang jatuh di bawah lemari. Batu di hatinya akhirnya terangkat. Begitu Ban Joyeon kembali ke perusahaan, dia mendengar semua orang di kantor bergosip. Seorang rekan pria mengatakan bahwa dia adalah pria dewasa. Menyukainya sangat tidak sedap dipandang. Dan mengatakan bahwa dia benar-benar tidak bisa memahami perilaku semacam ini. Gacapon itu pasti bukan miliknya. Ban Joyeon penasaran mengapa Baek Sujung tidak bertanya apakah barang itu miliknya. Baek Sujung bertanya balik, apakah mungkin direktur masih memiliki minat semacam ini. Percakapan yang didengar di kantor sebelumnya, ditambah dengan dialog yang meragukan ini, membuat Ban Joyeon langsung kehilangan simpati pada Baek Sujung. Dia dengan kekanak-kanakan langsung meminta Baek Sujung untuk mengembalikan gaun itu. Sikap yang tidak menentu ini membuat Baek Sujung sangat tidak senang. Dia berjanji akan mengembalikannya setelah dicuci beberapa hari kemudian. Tapi kenyataannya, Baek Sujung telah membawa gaun itu ke pasar barang bekas. Karena dia merasa bahwa hubungannya sulit untuk memiliki kesempatan memakai gaun berharga seperti itu lagi. Tapi janji yang dibuat harus ditepati. Tapi membeli yang baru terlalu mahal, jadi dia mencoba menghubungi pembeli untuk meminta kembali. Siapa sangka pembeli itu langsung memblokirnya. Baek Sujung menerima pesan bahwa barang kurir telah tiba. Dia tidak sabar untuk memasang peralatan baru di markas rahasianya. Tepat ketika dia hendak menikmati waktu luangnya,
colokan di ruang rahasia tiba-tiba rusak. Setelah itu, dia mulai mempelajari pengetahuan teknik listrik di internet. Tapi setelah mendengarkan lama, dia tidak mengerti apa yang sedang diajarkan. Jadi dia mulai mencari ahli terdekat di internet lagi. Agar tidak dikenali, dia perlu mencari toko yang jauh tetapi dapat menyediakan layanan pengiriman ke rumah. Lucunya, setelah beberapa saat mencari seperti harimau, dia kebetulan menelepon toko ayah Baek Sujung. Dia sengaja berbicara keras meminta ayah Baek Sujung datang ke rumahnya untuk memperbaikinya. Tetapi ayah Baek Sujung ingin menolak karena jaraknya terlalu jauh. Ban Joyeon yang mendengar itu merasa cemas dan menawarkan harga 5 kali lipat dari harga pasar. Baek Sujung yang mendengar ada hal baik seperti itu, buru-buru setuju menerima pesanan ini untuk ayahnya. Dia membawa kotak perkakas ke apartemen mewah tempat Ban Joyeon tinggal, dan terus memuji tata letak di dalamnya. Tepat ketika dia menemukan pintu rahasia seperti yang diinstruksikan, bersiap untuk melakukan perawatan, Ban Joyeon yang diam-diam mengamati di garasi menemukan ada yang tidak beres. Mengapa tukang reparasi adalah wanita? Jadi dia menelepon untuk bertanya alasannya. Karena dia tidak menyamarkan suaranya, percakapan itu semakin salah. Keduanya merasa suara lawan sangat familiar. Saat ini, Baek Sujung kebetulan melihat kotak tanda tangan di meja kopi, dan dengan curiga bertanya apakah lawan adalah direktur. Hal ini membuat Ban Joyeon ketakutan, dan langsung lari pulang. Tapi sayangnya, dia terlambat selangkah bagi Baek Sujung untuk menemukan markas rahasianya. Waktu kembali ke masa kecil, Ban Joyeon mengganggu orang tuanya yang sibuk untuk pergi ke acara anime favoritnya. Tapi sayangnya, terjadi tabrakan mobil di jalan. Untuk melindunginya, orang tuanya meninggal di tempat. Neneknya menyalahkan semua pada Ban Joyeon. Dia menjadi pendiam dan tidak suka berbicara. Setiap hari pulang ke rumah, dia melihat neneknya di usia ini masih harus mengurus pekerjaan perusahaan. Hatinya penuh dengan rasa bersalah dan khawatir. Suatu hari dia terbangun dari mimpi buruk, melewati ruang tamu dan mendengar seseorang terisak. Dia dengan hati-hati melangkah ke arah suara, melihat neneknya memeluk jas yang dikenakan ayahnya saat meninggal, menangis dengan sedih. Saat ini, bocah itu baru menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang kehilangan orang yang dicintai. Dia kehilangan ayahnya, tetapi neneknya juga kehilangan satu-satunya putranya. Jadi dia bersumpah bahwa dia akan mengisi posisi ayahnya, untuk menjadi orang yang paling diinginkan neneknya. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi semakin dia berusaha, semakin dia merasa kesepian. Bahkan satu-satunya hobi yang bisa membuatnya sedikit senang juga diambil. Setelah hari itu, dia membangun sedikit demi sedikit ruang rahasia di rumahnya. Tempat di mana tidak ada yang bisa masuk, surga miliknya sendiri. Tapi kedamaian jangka panjang itu dihancurkan oleh seorang wanita. Baek Sujung memuji dia mendekorasi rumah dengan sangat baik, bertanya mengapa Ban Joyeon sebelumnya berbohong kepadanya bahwa dia tidak memiliki hobi ini. Ban Joyeon dengan arogan menyangkal bahwa ruangan ini bukan miliknya, tetapi milik kepala pelayan. Setelah itu dia ingin Baek Sujung segera pergi. Dia ingin mencari tukang reparasi profesional. Tapi Baek Sujung mengatakan meskipun dia tidak sehebat ayahnya, jangan meremehkannya. Setelah berbicara, dia mengambil kotak perkakas untuk bersiap memperbaikinya. Setelah beberapa saat, masalah itu teratasi. Baek Sujung ketakutan karena suara musik rock tiba-tiba terdengar. Tapi Ban Joyeon yang arogan saat ini tertawa bangga. Ekspresi senangnya terlihat oleh Baek Sujung. Apakah ini benar-benar kamar cucu direktur? Untuk memverifikasi dugaannya, dia menggunakan remote control untuk menyalakan dan mematikan musik. Tentu saja, kakinya yang berhenti mulai bergetar lagi. Selain itu, gerakannya menjadi lebih berlebihan, bahkan dia menutup mata dan bergoyang mengikuti irama musik. Ban Joyeon bergoyang untuk waktu yang lama tiba-tiba sadar. Sekarang ruangan ini bukan miliknya lagi. Jadi dia buru-buru mematikan musik dan mulai berbohong. Mengatakan genre musik yang dia suka mirip dengan musik keponakannya. Baek Sujung mengatakan anak itu sangat mirip dengan Anda. Ban Joyeon sangat malu sampai ingin menggali lubang di tanah untuk bersembunyi. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Baek Sujung mencoba menyentuh koleksi komiknya. Ban Joyeon segera menghentikannya, mengatakan ini adalah publikasi yang diterbitkan pada tahun 1996. Baek Sujung bertanya lagi tentang buku di sebelahnya. Ban Joyeon bersiap untuk menceritakan asal-usul komik itu. Ban Joyeon terus berbicara dan menyadari dia telah terpancing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertanyakan Baek Sujung. Meskipun ini semua adalah hal yang dia sukai, apa bedanya? Tapi tak disangka, Baek Sujung menjawab seperti ini. Ternyata selain musik, Anda juga menyukai komik. Sepertinya apa yang Anda sukai berada di luar imajinasi saya. Ban Joyeon langsung tidak mengerti mengapa dia menyukai gadis di depannya. Saat ini Baek Sujung hampir tersandung kabel di tanah. Ban Joyeon tanpa sadar menjatuhkan komik di tangannya, langsung memeluk pinggang Baek Sujung. Saat ini dia merasa seperti telah menemukan harta karun baru. Baek Sujung awalnya ingin bertanya apakah dia bisa mengembalikan gaun itu sedikit terlambat. Tapi
secara tidak sengaja dia tahu dari Ban Jo-hyun. Gaun itu sebenarnya adalah hadiah untuknya. Ban Jo-hyun terlihat sedikit malu menyadari bahwa dia telah mengungkapkan kebenaran. Saat ini, Baek Soo-jung menerima kabar bahwa ayahnya terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Ban Jo-hyun bersikeras ingin menemaninya. Dokter mengatakan ayahnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah operasi, dia akan langsung dibawa ke ruang VIP. Baek Soo-jung dengan malu mengatakan bahwa ayahnya sama sekali bukan VIP. Belum selesai bicara, dia dipotong oleh Ban Jo-hyun yang berdiri di samping. Saya adalah VVIP. Ayah Baek Soo-jung mengetahui bahwa dia bisa berada di kamar VIP. Semua itu adalah perhatian dari pimpinan putrinya. Jadi dia langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi Ban Jo-hyun juga tidak melewatkan kesempatan untuk mempromosikan grup di depan matanya. Mengatakan bahwa ini adalah keuntungan perusahaan. Saat pergi, Ban Jo-hyun menyadari bahwa sejak awal Baek Soo-jung telah mencoba tersenyum. Jelas biasanya dia bukan orang yang suka tersenyum. Dia menyuruh Baek Soo-jung untuk tidak menahannya lagi. Mengantar sampai sini saja sudah cukup. Benar saja, ketika Baek Soo-jung sendirian, dia menangis. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Ban Jo-hyun yang baru saja kembali setelah membeli hadiah. Dia memilih untuk pergi diam-diam. Kemudian dia mengirim pesan kepada Baek Soo-jung memberitahu dia bahwa dia meninggalkan suplemen untuk mengunjungi paman di meja depan. Hal yang tidak disangka Baek Soo-jung adalah hari itu dia hanya mengatakan satu kalimat bahwa boneka ini sangat lucu. Lawan benar-benar membeli satu untuknya. Keesokan harinya, Baek Soo-jung menerima pesan dari Ban Jo-hyun memberitahu bahwa kota perkakasnya masih di rumahnya. Jadi Baek Soo-jung untuk sementara menyerahkan tugas merawat ayahnya kepada adiknya. Ketika dia pergi mengambil kota perkakas, Ban Jo-hyun masih bersikeras ingin memberikan kompensasi karena dia menabrak mobilnya terakhir kali. Baek Soo-jung dengan sopan menolak, mengatakan bahwa dia juga tidak tahu gaun itu adalah hadiah untuknya sehingga dia menjualnya. Kedua belah pihak impas. Tepat ketika dia ingin pergi, dia menemukan mobilnya tidak bisa di-starter. Ban Jo-hyun terobsesi dengan mobil sejak kecil, langsung tidak bisa menahan diri. Bersikeras menyuruh Baek Soo-jung membawa mobilnya untuk diperbaiki. Melihat wajah Baek Soo-jung yang bingung, dia langsung membawanya ke bengkel mobil perusahaan. Saat ini dia menceritakan bahwa dia melihat Baek Soo-jung menangis diam-diam di rumah sakit. Baek Soo-jung bersikeras tidak mengakuinya. Ternyata Baek Soo-jung menangis diam-diam bukan karena ayahnya, tapi karena ibunya sakit parah saat dia masih kecil. Sampai meninggal, dia selalu berada di rumah sakit. Jadi setiap kali dia datang ke rumah sakit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat ibunya. Ban Jo-hyun menganggap waktu bukanlah obat mujarab untuk semua rasa sakit. Untuk menyembuhkan dan melupakan, terkadang diperlukan tindakan lain. Mengubah topik ke bermain game dengan sangat alami. Begitu Baek Soo-jung memikirkan ini, dia menyebutkan ditipu saat bermain game. Ban Jo-hyun menganggap ini hal yang sangat normal. Tetapi dia tidak tahu bahwa penipu yang disebutkan Baek Soo-jung sebenarnya adalah dirinya sendiri. Saat ini, staf bengkel reparasi berlari ke sisi Ban Jo-hyun dan berbisik di telinganya. Tatapan serius itu membuat Baek Soo-jung penasaran dengan apa yang terjadi pada mobilnya. Ban Jo-hyun mengatakan mobil ini bisa berjalan adalah keajaiban. Mengapa tidak menghadiahkannya ke museum mobil perusahaan saja? Baek Soo-jung dengan tegas menolak. Ban Jo-hyun tidak punya pilihan lain. Hanya bisa meminjamkannya mobil atas namanya sendiri. Ingin dia mengembalikannya setelah mobilnya selesai diperbaiki. Tapi Baek Soo-jung merasa itu agak berlebihan. Sebenarnya dia bisa naik bus untuk bekerja. Ban Jo-hyun langsung mengeluarkan jurus andalannya. Ketika dia melihat atasan begitu santai dan ringan, terima saja. Keesokan harinya, seorang anak kecil di bandara secara tidak sengaja merusak iPad yang digunakan Ban Jo-hyun untuk melapor kepada ketua. Hanya komputer di kantornya yang memiliki izin untuk mencadangkan data. Kepala Departemen Militer langsung ingin menghubungi sekretaris. Ban Jo-hyun mengatakan itu baik-baik saja, tetapi langsung merasa ada yang tidak beres. Ekspresi terkejutnya membuat Kepala Departemen Militer ketakutan. Dia buru-buru menjelaskan bahwa tidak perlu seperti itu, karena dia ingat bahwa di ponselnya juga ada salinan. Setelah itu dia menyelinap ke toilet untuk meminta bantuan Baek Soo-jung. Baek Soo-jung bertanya sandinya. Ekspresinya serius untuk waktu yang lama lalu mengucapkan kalimat Jepang saya adalah iblis. Karena suaranya terlalu kecil, dia terus salah memasukkan sandi. Dia hanya bisa mengulanginya beberapa kali. Akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Berteriak keras saya adalah iblis. Meskipun komputer berhasil dibuka, tapi Ban Jo-hyun menemukan ada suara air mengalir di sampingnya. Dia kembali dengan malu meminta maaf dalam bahasa Jepang. Ketua sangat puas dengan rencana baru ini. Pada saat yang sama, dia ingin Ban Jo-hyun merapikan internal perusahaan sebelum memulai proyek. Begitu Ban Jo-hyun kembali ke perusahaan, dia digoda oleh Baek Soo-jung dengan sandi komputernya. Dia bercanda bahwa itu tidak sesuai dengan citra yang dia kejar.
Bahkan saat mati pun mulutnya tetap kaku menolak. Baek Sujung menyuruhnya minum dengan tang. Jika ada yang tahu, katakan saja itu miliknya. Ban Joyeon langsung menoleh. Melihat kotak susu itu, dia tidak bisa menahan air liurnya. Setelah berjuang beberapa saat, dia tetap dengan bangga mengambil kotak susu itu. Dia dengan senang hati membebaskan dirinya. Dan Baek Sujung melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan tawa. Ban Joyeon mengakui bahwa dia benar-benar tidak menyangka bahwa rahasianya terbongkar bukanlah hal yang buruk. Di malam hari, teman game Seo Ha-jin langsung mengenali Ban Joyeon di jalan, dan memanggil nama Black Flame of the Heart di game yang dia gunakan saat itu. Keduanya mencari kafe untuk mengenang masa lalu. Awalnya berpikir bahwa mereka berdua berbicara tatap muka, tapi saat kamera ditarik menjauh, mereka berdua saling memunggungi untuk berbicara. Ban Joyeon berbicara dengan nada yang menyiratkan kepada Seo Ha-jin bahwa dia bukan orang biasa, meminta Seo Ha-jin untuk berpura-pura tidak melihatnya jika bertemu di masa depan. Hal ini membuat Seo Ha-jin semakin penasaran dengan identitas pria ini. Begitu Ban Joyeon pergi, Baek Sujung datang. Saat berbicara, Seo Ha-jin menemukan bahwa Baek Sujung yang sebelumnya selalu memaki direktur, kini telah mengubah sikapnya. Dia mencium bau cinta. Meskipun Baek Sujung bersikeras tidak mengakui bahwa dia memiliki perasaan terhadap direktur. Keesokan harinya Baek Sujung mengungkapkan ketidakpuasannya dengan merek-merek baru yang masuk ke mall. Karena siapapun yang punya mata bisa melihat ada banyak merek aneh di dalamnya. Tepat ketika dia ingin menolak, dia mengetahui bahwa merek-merek ini semua diusulkan sendiri oleh direktur. Bahkan jika dia tahu direktur ingin menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya sendiri, lalu kenapa? Bagaimanapun, dia adalah cucu ketua. Baek Sujung sangat kecewa dengan Ban Joyeon. Dia balik bertanya kepadanya, apakah mungkin seorang pewaris yang sempurna itu seperti ini? Akhirnya dalam pertemuan, semua orang diam tidak berbicara. Hanya Baek Sujung yang marah dan mempertanyakan direktur di tempat. Namun dia menemukan semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh Ban Joyeon. Tujuannya adalah untuk melihat berapa banyak orang yang peduli dengan perusahaan, bukan untuk menjilatnya. Dari sini, dia memenuhi permintaan ketua sebelumnya. Ingin dia menata ulang internal perusahaan. Meskipun Baek Sujung tahu Ban Joyeon melakukan itu ada alasannya, tapi dirinya juga termasuk di dalamnya, membuat suasana hatinya tidak senang. Jadi Ban Joyeon menggunakan trik riset pasar untuk membawanya ke area game untuk mengubah suasana hatinya. Baek Sujung tertarik pada mesin dansa tidak jauh dari situ. Keinginan untuk menang dalam hati Ban Joyeon yang arogan kembali muncul. Dia memutuskan untuk bersaing dengan Baek Sujung. Hasilnya, dia langsung dikalahkan begitu mulai, dan dia diejek olehnya. Bagaimana bisa dia menahan ini? Dia melepas jaketnya, mengeluarkan semua kekuatannya tetapi masih tidak bisa mengikuti ritme berkedip di seluruh layar. Agar permainan tidak berakhir, Baek Sujung langsung mendorongnya ke bawah. Dia sendiri menyelesaikan langkah menari mereka berdua. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan tepuk tangan kagum. Ban Joyeon tidak mau kalah, jadi dia mengambil panah yang bukan spesialisasinya, kembali menyatakan perang dengan Baek Sujung. Mereka berdua sangat bersenang-senang bermain di ruang permainan. Ban Joyeon juga memenangkan lebih banyak permainan, mengembalikan rasa percaya dirinya. Tapi Baek Sujung tiba-tiba menarik tangannya, memohon padanya untuk bertanding lagi. Lucunya meskipun Ban Joyeon setuju, tapi dia memilih mesin dansa yang paling tidak dia kuasai. Setelah bermain untuk waktu yang lama, Baek Sujung menerima telepon dari Seo Ha-jin. Seo Ha-jin mendengar Baek Sujung sedang bersama direktur, segera mengajak mereka berdua untuk datang ke restoran. Di jalan, tali sepatu Baek Sujung lepas. Ketika dia membungkuk, Ban Joyeon mendekat. Dia dengan perhatian mengikat tali sepatunya. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit ambigu. Tepat ketika sesuatu akan terjadi di antara mereka berdua, ponselnya berdering lagi. Seo Ha-jin di ujung telepon menyuruhnya jangan datang, karena dia melihat Black Flame of the Dragon. Baek Sujung mendengar bahwa cinta pertamanya ada di dekatnya. Agar tidak ketahuan, dia sangat ketakutan sampai menarik Ban Joyeon lari ke sudut dinding, mengambil keuntungan dari atasannya dengan cara yang masuk akal. Setelah memahami seluruh cerita, Ban Joyeon dengan wajah merah bertanya apakah dia bisa melepaskan tangannya terlebih dahulu. Baek Sujung tahu Ban Joyeon suka anime, jadi dia memberikan boneka yang dia dapatkan di area bermain kepada Ban Joyeon. Dia awalnya mengira lawan akan terharu sampai menangis, tapi tak disangka, lebih dari terharu, itu membuat orang lain terkejut. Karena boneka ini palsu, Baek Sujung awalnya ingin mengambilnya kembali, tapi Ban Joyeon tetap mengambilnya. Baek Sujung tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak bisa mengatasi atasannya yang menyukai anime ini. Tapi meskipun itu palsu, lalu kenapa? Saat ini Ban Joyeon sudah mencintainya dari lubuk hatinya. Setelah kembali,
dia masih menempatkan boneka palsu itu di samping boneka asli. Seo Ha-jin menemukan bahwa atasan Baek Soo-jung adalah Black Flame of the Dragon. Dia masih belum memikirkan cara untuk menceritakan hal ini kepada sahabatnya. Tiba-tiba Baek Soo-jung mengajaknya keluar dan bertanya. Dia mengkritik mengapa dia masih berhubungan dengan Black Flame of the Dragon. Mengapa Black Flame of the Dragon datang ke tokonya? Hati Seo Ha-jin seperti ribuan kuda yang berpacu. Dalam hatinya dia berpikir jelas-jelas kamu yang membawanya. Dia ragu-ragu bertanya kepada Baek Soo-jung tentang kesan saat ini terhadap Ban Jo-heon. Hasilnya, Baek Soo-jung justru memujinya, membuatnya semakin tidak berani mengungkapkan masalah ini. Soo-jung buru-buru pergi dan lupa tasnya di kursi. Ha-jin secara pribadi membawa barang-barang itu ke perusahaan Soo-jung. Pada saat ini, dia menemukan pria yang menghabiskan malam yang penuh gairah dengannya beberapa waktu lalu. Tampaknya pria itu mengenal Jo-yeon. Tiba-tiba dia mendapat ide yang berani. Dia menyeret pria itu ke sudut seperti menyeret ayam. Manajer Kim memiliki pikiran yang tidak senonoh. Dia berkata meskipun dia tahu dia nyaman, tapi bagaimanapun ini adalah perusahaan. Mungkinkah dia sangat ingin bertemu dengannya? Keduanya terus berbicara tanpa nyambung. Mereka terus berbicara dan berbicara sampai ke meja makan. Awalnya, dia membela dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia memberitahu pihak lain bahwa dia memiliki banyak kebencian. Beberapa saat sebelumnya, manajer Kim masih merasa lega karena mereka berdua tidak akan bertemu. Sesaat kemudian dia diberitahu kenyataan bahwa keduanya tidak hanya sudah bertemu. Soo-jung tidak hanya kuat tetapi juga sangat jahat. Jo-yeon mengatakan itu sangat cocok untukku. Jika trik pertama tidak berhasil, gunakan trik kedua. Manajer Kim mengatakan kepada Jo-yeon. Tampaknya Soo-jung tertarik pada seorang pria di perusahaan. Memikirkan bahwa Jo-yeon paling membenci romansa kantor, trik ini pasti akan berhasil. Tapi dia tidak tahu bahwa sudut mulut Jo-yeon sudah terangkat. Duduk sendirian di kantor, dia merasa lebih percaya diri. Dia memikirkan kelinci yang diberikan Soo-jung kepadanya sebelumnya. Dia langsung berpikir apakah itu mungkin dirinya. Sementara di sisi lain, begitu Soo-jung tiba di toko, dia dikejutkan oleh Ha-jin. Toko kecil yang dulunya sepi kini ramai dikunjungi orang. Papan tanda itu bertuliskan bahwa semua makanan pembuka gratis untuk pria. Melihat para pria yang sedang mengembangkan ekor merak, dia tidak berani mencari dan bertanya pada Ha-jin. Ini pasti bukan sengaja diperkenalkan untuknya, kan? Ha-jin dengan panik menggelengkan kepalanya. Keesokan harinya, Soo-jung terkejut mengetahui dari rekan kerjanya. Sepertinya manajer Kim tertarik padanya. Dia bertanya tentang dia di mana-mana. Soo-jung mengira beberapa hari yang lalu manajer Kim dikirim oleh direktur untuk menyelidikinya. Jadi dia berinisiatif untuk mengajaknya ke kafe. Hal ini kebetulan didengar oleh Jo-yeon, kepala tim Kim yang lembut dan sopan. Jadi dia terus-menerus memberikan alasan untuk dirinya sendiri sambil pergi ke kafe itu. Dia melihat melalui kaca dan melihat dua orang sedang berbicara dan tertawa di dalam. Tiba-tiba dia merasa seperti orang yang berlebihan. Begitu Jo-yeon pergi, suasana di dalam langsung berubah. Soo-jung dengan tajam mengecam manajer Kim karena diam-diam menyelidikinya. Apapun yang ingin diketahui pihak lain, mereka bisa langsung bertanya padanya. Manajer Kim tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bisa menelan amarahnya saat dimarahi. Dia juga harus dengan sopan melihat Soo-jung pergi. Sementara itu, Jo-yeon untuk mencegah dirinya terlalu banyak berpikir, berusaha mengalihkan perhatiannya ke komik romantis. Semakin dia berusaha mengendalikan pikirannya, semakin dia berimajinasi. Bahkan alur cerita dalam komik pun tepat sasaran. Dia merasa tidak nyaman seperti ada puluhan ribu semut yang merayap di tubuhnya. Jadi dia buru-buru pergi dan menekan bel pintu rumah Soo-jung malam itu juga. Tekanan sebelumnya membuat Soo-jung merasa cemas. Alhasil, kata pertama Jo-yeon adalah ingin memberinya nasihat berharga dalam hidup. Soo-jung menelan ludah, mengira Jo-yeon ingin memaksanya menandatangani kontrak baru lagi. Siapa sangka pihak lain hanya ingin meminjamkan buku komik untuk dia baca. Alasan itu bahkan lebih mengejutkan karena di dalamnya ada alasan mengapa dia tidak tenggelam dalam pria-pria genit. Setelah beberapa komunikasi, Jo-yeon mengetahui bahwa Soo-jung mengajak manajer Kim karena masalah penyelidikan di belakangnya. Bukankah orang di balik masalah ini adalah dirinya sendiri? Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia mengambil sandwich dan mulai makan, dan juga menerima susu coklat yang diberikan Soo-jung. Perasaan puas membuatnya langsung berbicara bahasa Jepang. Rencana renovasi pusat perbelanjaan sedang berlangsung sesuai jadwal. Namun, di antara merek-merek baru yang akan diperkenalkan, ada satu yang mati-matian tidak mau. Jadi Soo-jung memutuskan untuk datang sendiri ke pintu untuk bertanya. Jo-yeon harus menghadiri permainan golf atas permintaan ibunya. Meskipun dia tidak menyukai olahraga ini, dia dengan enggan menerima piala penghargaan. Dia mengetahui gol Soo-jung dari manajer Kim, lalu berencana pergi untuk memberikan sedikit kehangatan. Soo-jung melakukan semua tugasnya,
dia baru saja turun dari mobil dan membantu pemilik peternakan membawa barang bawaannya. Wanita tua itu awalnya tersenyum saat menerimanya. Setelah mengetahui bahwa Sujung mendekatinya dengan tujuan tertentu, dia langsung ingin mengambil kembali barang bawaannya. Dia mengatakan bahwa dia paling membenci para chaebol yang hanya peduli pada keuntungan. Kebetulan Joyeon menghentikan mobil mewahnya di pinggir jalan dan turun dari mobil dengan setelan jas mewahnya. Bukankah ini citra chaebol yang paling dibenci oleh pemilik peternakan? Oleh karena itu, sebelum Joyeon sempat membuka mulut, Sujung sudah memotongnya, memperkenalkan kepada pemilik peternakan bahwa dia sebenarnya adalah adiknya. Jangan melihatnya yang tampan dengan setelan jas seperti ini, tetapi dia sebenarnya adalah seorang supir. Mobil dan pakaian yang dia kenakan adalah milik orang lain. Wajah Joyeon penuh tanda tanya. Dia berbicara dengan bodoh, tetapi Sujung menutup mata, bahkan memaksa pemilik peternakan masuk ke mobil, membuat Joyeon di sampingnya terdiam. Setelah Joyeon mengetahui seluruh cerita, dia merasa sangat bingung. Ada banyak cara untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai chaebol. Mengapa dia harus menjadi adik laki-laki? Sujung berpikir dia terlihat jauh lebih muda darinya. Jadi di matanya, Joyeon adalah teman atau pacar itu sangat aneh. Ini menunjukkan bahwa Sujung tidak menganggap Joyeon sebagai lawan jenis, yang membuat Joyeon merasa sangat tidak senang, tapi ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan saat ini. Mereka melakukan segalanya di peternakan, mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian pemilik peternakan, tetapi pemilik peternakan semakin menutup mata. Semakin mereka kerja keras, semakin mereka mengikuti kemanapun seperti anak anjing. Setelah 1 hari, Joyeon berencana untuk menyerah. Dia berpikir bahwa terus menempel pada pihak lain seperti itu tidak ada gunanya. Sebaliknya membuat mereka berdua terlihat seperti badut. Sujung menyarankan dia untuk mencoba sekali lagi, dan hasilnya adalah mereka berdua jatuh ke dalam lubur makanan. Yang tidak mereka duga adalah kecelakaan ini memberi mereka kesempatan untuk mendekati pemilik peternakan. Joyeon bertanya kepada wanita tua itu, jelas kamu bisa memiliki kualitas hidup lebih baik, tetapi mengapa kamu tinggal di rumah yang rusak ini? Begitu dia selesai berbicara, dia dimarahi oleh Sujung. Dia mengatakan bahwa wanita tua itu lupa untuk menyumbangkan semua hartanya, dan dia selalu menabung dengan giat. Joyeon ingin meminta maaf padanya, tapi Sujung sama sekali tidak mendengarkan kata-kata itu. Sepanjang waktu dia hanya peduli mengapa Sujung mukulnya. Di meja makan, Joyeon menemukan bahwa Sujung sepertinya tidak menyukai sayuran pahit, jadi kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Dia mengambil piring dan memasukkan sayuran pahit ke dalam mangkuk Sujung. Sujung langsung menyerang balik. Saat itu telepon di rumah berdering. Joyeon memanfaatkan saat pemilik peternakan pergi, berusaha memindahkan potongan sayuran pahit itu, sementara Sujung sama sekali tidak mau rugi. Lalu dia mengambil potongan besar lagi. Wanita tua itu mengatakan bahwa yang menelepon adalah cucunya, dan pada saat yang sama dia bangga karena cucunya telah lulus ujian pengacara. Kata-katanya penuh dengan cinta yang mendalam. Padahal ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Joyeon. Dia melihat bingkai foto di ruangan itu dengan ekspresi iri. Setelah makan malam, saat Sujung sedang merapikan makanan, dia tidak sengaja menemukan produk percobaan baru wanita tua itu di peternakan di dalam kulkas. Setelah meminta izin, dia berbagi dengan Joyeon. Joyeon meminum seteguk dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Ini jelas anggur. Jadi mereka berdua tidak bisa mengemudi pulang malam ini. Karena itu, dia langsung berdebat dengan Sujung. Setelah mengetahui bahwa bus terakhir telah berangkat, jika ingin menyelesaikan masalah, mereka hanya bisa memanggil supir. Hal ini membuat pemilik peternakan bingung. Bukankah kamu adalah supirnya? Joyeon segera mengatakan bahwa supir yang dia maksud adalah supir yang ditunjuk, tetapi dia tidak menyangka bahwa perkataan ini akan membuat masalah menjadi lebih serius. Memanggil supir yang ditunjuk dari pedesaan untuk kembali ke Seoul adalah biaya yang tidak sedikit. Hal ini tidak konsisten dengan apa yang Sujung perkenalkan sebelumnya. Sujung dengan malu-malu mencoba menyembunyikan kebohongannya, mengatakan bahwa adiknya adalah anak nakal yang belum sepenuhnya terbuka pikirannya, tidak tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk supir yang ditunjuk. Akhirnya, pemilik peternakan mengundang mereka berdua untuk menginap, dan ini juga memberi mereka kesempatan untuk lebih memahami satu sama lain. Akhirnya, Joyeon juga tahu, Sujung berusaha mati-matian seperti itu bukan untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun, melainkan dia ingin membuktikan bahwa dia juga bisa melakukannya dengan sangat baik. Justru karena sifat pantang menyerah ini membuat Joyeon merasa seperti telah menemukan belahan jiwa, karena sampai saat ini, dia juga bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan. Lalu mereka berbicara tentang kesamaan lain, mereka berdua memiliki cinta pertama yang tidak ingin mereka temui lagi. Jadi mereka bersulang, dan tidak tahu bagaimana nasib mereka berdua setelah mengetahui kebenaran nanti. Sujung menerima telepon dari Hajin, dan terus mengatakan di telepon bahwa Joyeon seumuran dengan adiknya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memperlakukannya seperti seorang pria? Joyeon kebetulan mendengar kalimat ini, dan di dalam hatinya Joyeon merasa sangat kesal. Setelah Sujung kembali, dia langsung menciumnya,
Sujung dicium oleh Joyeon setelah dia mabuk. Hal ini membuatnya sangat bersemangat hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Di dalam benaknya terus muncul strategi serangan balik yang pernah dia lakukan kepada pria, memberikan motif yang masuk akal bagi pihak lain untuk melakukan hal itu. Pagi-pagi sekali dia sudah bertemu dengannya di luar kamar, kejadian semalam membuatnya sedikit canggung, sehingga dia tidak tahu harus memulai percakapan seperti apa dengan pihak lain. Setelah mengetahui bahwa pihak lain juga tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam, dia mulai berhalusinasi lagi. Jo-hyun mengajaknya jalan-jalan bersama, mengatakan dia tahu tempat yang tidak buruk, tetapi dia lebih melebih-lebihkan, mengira dia ingin menyatakan cinta kepadanya. Di jalan dia dengan canggung memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Jo-hyun menunjuk ke tempat yang tidak jauh dan berkata itulah tempatnya. Reaksi Jo-hyun terhadap hal ini hampir membuat orang tertawa. Sujung mengira Jo-hyun berjalan di depan untuk menyatakan cinta, lalu mereka berdua masuk ke dalam hutan. Jo-hyun selalu memperhatikan setiap gerakan dan senyum dari pihak lain. Di dalam hatinya dia merasa tegang namun bersemangat, penasaran kemana pihak lain akan membawanya untuk menyatakan cinta. Pada akhirnya dia menemukan itu adalah sebuah sungai. Alasan pihak lain membawanya ke sini adalah karena dia mendengar para tetua mengatakan bahwa air sungai di tempat ini bisa menyembuhkan mabuk. Hal ini sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tetapi dengan cepat dia mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Jo-hyun dengan ramah memberinya gayung air sungai, bersulang untuk merayakan persahabatan mereka. Kapal persahabatan yang katanya terbalik itu terbalik, hati Sujung penuh dengan kegembiraan. Dengan senang hati dia mengatakan air sungai yang jernih dan sejuk membuat orang yang meminumnya merasa nyaman, dan dia melihat pihak lain masih ingin memberinya satu gayung lagi. Dengan cepat dia menopangnya, mereka berdua saling menatap. Suasana dengan cepat menjadi kabur. Namun, Jo-hyun yang sepenuhnya sadar sama sekali tidak memiliki kenekatan dari mabuknya semalam. Dia dengan cepat mendorong istrinya yang sudah ada di tangannya, menunjuk daun yang mengambang di bawah sungai yang benar-benar menjengkelkan. Sebagai pewaris grup Ongsung, dia tidak tahan untuk terus tinggal di tempat yang tidak sempurna ini. Sujung yang berdiri di samping juga tertegun. Hasilnya adalah hal yang membuat mereka lebih terngang, adalah tidak tahu mengapa pemilik peternakan tiba-tiba setuju untuk memasok barang ke pusat perbelanjaan mereka. Setelah beberapa percakapan, baru diketahui bahwa Jo-hyun telah menghubungi pemilik peternakan secara pribadi. Dia juga mengungkapkan identitasnya sebagai Chaebol, sekaligus memuaskan rasa ingin tahu pemilik peternakan tentang mengapa dia selalu menyembunyikannya. Karena Jo-hyun merasa bahwa bekerja bersama harus memiliki rasa saling percaya. Kedua, selama mereka menandatangani kontrak dengan mereka akan melewati platform untuk berinvestasi dalam proyek rumah sakit amal peternakan. Dengan demikian, mereka dapat membantu lebih banyak anak yang membutuhkan bantuan darurat. Dia berharap anak-anak itu bisa tumbuh sehat seperti cucu wanita tua itu. Sisi yang dicampur dengan emosi tulus ini berhasil menyentuh hati pemilik peternakan. Sebelum pergi, dia juga memberi mereka 2 hadiah yang sudah disiapkan sebelumnya. Sujung tiba-tiba memiliki perasaan yang lebih baik terhadap pria di depannya. Meskipun 5 tahun lebih muda darinya, kedewasaan dan keteguhan dalam menangani pekerjaannya, terlebih lagi dia tidak mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Dia memberikan semua pujian padanya, mengatakan bahwa semua cara ini terinspirasi olehnya. Jo-hyun tiba-tiba menyebutkan kejadian kemarin di mobil, dan Sujung mulai meyakinkan dirinya sendiri lagi. Dia menoleh dan berkata kepada Jo-hyun bahwa dia sudah siap. Jo-hyun bingung, ragu sejenak, pada akhirnya hanya ingin berterima kasih karena telah bekerja keras kemarin. Sujung kecewa dan berbalik. Ketika musik di mobil berbunyi, Jo-hyun dengan bersemangat mengayunkan tubuhnya mengikuti irama musik. Sementara itu, Sujung di samping tidak bisa merasa bahagia. Pada saat ini dia hanya ingin tahu kapan dia akan menyatakan cintanya. Siapa sangka sepanjang jalan Jo-hyun tidak menunjukkan tindakan apapun. Dia tidak menyerah dan bertanya kepada Jo-hyun sebelum pergi. Apakah kamu benar-benar akan pergi begitu saja? Jo-hyun tiba-tiba seperti menyadari sesuatu. Dia mengambil hadiah dari pemilik peternakan dari bagasi mobil. Dia bertanya kepada Sujung, apakah seperti ini sudah cukup? Sujung langsung merasa tidak sabar. Dia ingin Jo-hyun menjelaskan tentang kejadian semalam. Sementara itu, Jo-hyun menganggap kejadian semalam sebagai kesalahan yang disebabkan oleh keadaan mabuknya. Begitu dia mengatakannya, dia membuat Sujung marah. Dia mengatakan bahwa Sujung juga tidak menganggapnya sebagai seorang pria. Sujung meninggalkannya sendirian karena dia harus menjawab telepon. Dan apa yang terjadi setelah itu, dia sama sekali tidak ingat. Jadi di mata Jo-hyun, dialah yang menjadi korban. Sujung di rumah mengayunkan palu untuk melampiaskan amarahnya. Ayahnya penasaran apa yang sedang dia lakukan. Sujung mengatakan dia hanya sedikit marah. Perilakunya membuat ayahnya kaget. Dia segera diam-diam menutup pintu. Sujung yang masih merasa kesal tidak bisa tidur. Semakin dia berpikir,
Semakin dia marah, dia langsung menelepon Jo-yeon, ingin dia meminta maaf padanya. Tetapi dia tidak menyangka Jo-yeon ini malah berdebat. Dia bertanya apakah dia ingin meminta maaf kepadanya. Setelah beberapa percakapan, Sujung baru menyadari, ternyata pria itu tidak ingat apa-apa setelah mabuk. Kisah cinta mereka sepanjang hari ini hanya diingat olehnya sendiri. Memikirkan ini, dia sangat ingin tenggelam ke dalam lubang. Sementara itu, Jo-yeon mengingat secara selektif. Malam itu ketika Sujung menerima telepon, dia pernah mengatakan tidak menganggapnya sebagai pria. Sejak itu, kalimat ini terus terukir dalam benaknya. Saat berlatih, dia curiga. Saat mandi juga curiga. Dia melihat berulang kali di cermin. Dia masih tidak mengerti mengapa dia tidak menganggapnya sebagai pria. Jadi di lift dia dengan berani bertanya pada manajer Kim. Dalam keadaan seperti apa, manajer Kim, Anda menganggap suami Anda yang 1 tahun lebih muda dari Anda sebagai pria? Hasilnya, dia membuat otak manajer Kim korslet. Tiba-tiba manajer Kim menemukan sebuah masalah. Putra mahkota ini sebelumnya tidak pernah bertanya tentang hal di luar pekerjaan. Mengapa sikap putra mahkota begitu tidak biasa hari ini? Kemudian dia menoleh. Jo-yeon segera panik dan mencari alasan. Jo-yeon memiliki banyak hal yang ingin dia pelajari dari manajer Kim. Ketika dia melewati cermin, dia tanpa sadar menghentikan langkahnya. Melihat wajah di cermin, dia tersenyum. Dia berpikir kali ini dia pasti harus mengubah pandangan Sujung tentang dirinya. Dia melupakan semua bawahannya yang mengikuti di belakang. Jo-yeon segera mengundang semua rekan kerjanya. Mereka pergi makan di hotel di bawah grup perusahaan. Ketika Sujung lewat, dia menambahkan sebuah kalimat. Udang diimpor dari Eropa. Manajer Kim ingin dia menghabiskan uang untuk kekasihnya. Dia tidak menyuruhnya untuk bermurah hati kepada semua orang. Sujung tidak mengerti niat Jo-yeon. Jo-yeon masih berpikir, kali ini dia tampil sangat sempurna. Pada saat ini, rekan kerja wanita yang selalu menentang Sujung. Dia merasakan putra mahkota tertarik padanya. Dia mengejek Sujung yang pandai bermain trik. Apakah kamu berencana untuk memanjat dahan tinggi dan menjadi burung phoenix? Sujung pun membalas. Dia mengatakan dia dan direktur hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan. Dia juga tidak pernah berpikir untuk menganggap direktur sebagai pasangan romantis. Kebetulan kata-kata ini didengar oleh Jo-yeon. Dia menanyai Sujung, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk mencoba? Baik atau buruk kamu juga kepala tim perencanaan. Terlalu kurang kreatif. Suasana di meja makan tiba-tiba menjadi canggung. Jo-yeon sangat marah hingga mengertakkan gigi. Ha-jin menerima telepon dan mengetahui sikap Sujung terhadap Jo-yeon menurun drastis. Jadi dia mengambil kesempatan saat besi masih panas untuk membantu Sujung menyiapkan kencan buta. Pihak lain adalah seorang pengacara yang 2 tahun lebih tua darinya. Siapa sangka hal ini didengar oleh rekan kerja yang kebetulan lewat. Rekan kerja itu langsung penasaran. Dia penasaran dengan tinggi badan dan penampilan pihak lain. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Sujung agar memastikan untuk meminta pihak lain melepas sepatu mereka untuk dilihat. Sujung berkata bahwa pembicaraan itu belum berhasil. Siapa sangka hal itu didengar oleh Jo-yeon yang kebetulan lewat. Jo-yeon tidak bisa menahan diri lagi. Dia menanyai Sujung, apakah yang katakan tadi itu benar? Saat ini, manajer Kim datang lagi. Dia memberitahu Jo-yeon bahwa direktur utama ingin bertemu dengannya. Jo-yeon dengan tak berdaya hanya bisa memerintahkan Sujung untuk menemuinya sebelum jam pulang kantor. Manajer Kim mengucapkan selamat kepada Jo-yeon atas kinerjanya dalam pekerjaan selama ini. Direktur utama memutuskan untuk mengizinkannya tampil secara resmi di depan media. Mungkin itu adalah pengumuman identitasnya sebagai pewaris. Pada saat yang sama, dia mengingatkannya agar tidak ada berita buruk selama periode ini. Jo-yeon kembali ke kantor untuk mempertimbangkan untung ruginya sejenak. Antara karir dan cinta, dia memilih karir. Sujung mengubah kejadian yang terjadi antara dia dan Jo-yeon menjadi sebuah novel romantis. Sujung bertanya kepada rekan kerjanya untuk mendapatkan pengalaman. Rekan kerjanya berpendapat bahwa pemeran utama pria dalam cerita itu hanya berakting. Mungkin dia takut akan ditolak setelah menyatakan cinta. Sujung sangat terkejut. Dengan begitu, semuanya bisa dijelaskan. Ternyata pria itu tidak punya keberanian. Jadi dia datang ke kantor Jo-yeon seperti yang dijanjikan. Dia ingin Jo-yeon lebih berani untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Siapa sangka Jo-yeon menjelaskan. Dia memanggilnya ke kantor bukan untuk mencegahnya kencan buta, tetapi untuk memberinya hadiah atas pekerjaannya di peternakan. Wajah Sujung langsung menjadi tidak sedap dipandang. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menelan semua kata-kata yang dia anggap cinta. Setelah kembali, dia semakin marah. Dia mengambil buku komik yang dipinjamkan Jo-yeon kepadanya. Dia secara pribadi mendatangi pintu. Dia juga langsung mengatakan tentang ciuman paksa pria itu padanya malam itu. Adegan berubah. Ternyata tadi itu hanya imajinasi Sujung. Dia berdiri di luar pintu setengah hari. Akhirnya dia tetap tidak punya keberanian untuk mengetuk pintu rumahnya. Ketika dia bersiap untuk pergi, Jo-yeon keluar. Jadi dia mengembalikan buku komik yang dipinjamnya. Dia juga menyisipkan uang sewa buku sebesar 6.000 won di atasnya, menggunakannya untuk mencaci maki Jo-yeon. Dia juga melontarkan tantangan. Sudah dewasa,
masih kekanak-kanakan. Kata-kata yang menyakitkan itu membuat Joyeon marah. Dia mengembalikan uang itu. Dia mengatakan dia tidak ingin menerima uang seperti itu dari orang yang tidak mengerti nilai sebuah karya. Pada saat yang sama dia juga mengejek Sujung. Sudah saatnya kamu meningkatkan selera. Dan dengan demikian, hubungan mereka berdua hancur. Agar tidak berpikir yang tidak-tidak, Sujung berinisiatif untuk bertemu dengan pria yang diperkenalkan oleh Hajin kepadanya. Pria itu tidak hanya sopan tetapi juga sangat lucu. Namun, terkadang dia masih teringat masa lalu dengan Joyeon. Dan komik di tangan Joyeon juga tidak lagi menarik. Di dalam benaknya, dia hanya teringat kata-kata tidak menyenangkan yang dia katakan kepada Sujung. Bersamaan dengan waktu yang baik yang mereka habiskan bersama sebelumnya. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa tidak nyaman. Siapa sangka ada hal yang lebih tidak nyaman lagi. Dia melihat di luar perusahaan, ada seorang pria tampan yang menyapa Sujung. Sementara itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa mendengarkan desakan direktur utama untuk masuk ke dalam mobil. Dalam konferensi penghargaan pengentasan kemiskinan, neneknya yang adalah direktur utama secara terbuka mengatakan, saat ini dia masih belum mengakui identitasnya sebagai calon pewaris masa depan. Dia juga mengatakan pernah mempertimbangkan untuk mengundang manajer profesional. Setiap kata menancap di hati Joyeon. Pada saat yang sama dia juga mengatakan bahwa belakangan ini kinerja Joyeon sangat baik. Dia akan segera mengumumkan kepada media bahwa dia adalah cucunya. Dan dia mengingatkan Joyeon untuk berhati-hati dalam perkataan dan tindakannya di masa depan. Pria yang dulu didorong oleh Joyeon ke kolam renang melihat kesempatan datang. Dia memanfaatkan saat Joyeon tidak berani bertindak untuk mengejeknya. Dia menyindirnya sebagai orang yang tidak berguna untuk mendapatkan identitas pewaris grup. Sepanjang hidup harus mengikuti orang lain. Tidak disangka kali ini Joyeon tidak mundur. Setelah menyelesaikan jadwalnya, Joyeon lari ke klub dansa. Tapi saat ini, musik yang paling dia sukai pun tidak bisa membuatnya bahagia. Dalam perjalanan pulang, dia menabrak seorang pejalan kaki. Dia secara tidak sengaja terprovokasi oleh isi percakapan orang ini. Saat dia masuk ke ruang ganti, tiba-tiba sebuah tangan besar menariknya ke ruang lain. Ketika pihak lain melepas maskernya, dia menemukan bahwa orang ini adalah Direktur Joyeon. Yang membuatnya lebih bingung adalah mengapa Joyeon berpakaian tidak serius seperti itu dan muncul di tempat umum. Bukankah ini hal yang selalu dia coba sembunyikan? Joyeon menceritakan apa yang dia ingat. Namun, sebelum Sujung sempat bereaksi, pintunya bergetar dengan keras. Pegawai di luar pintu penasaran, apakah pintu ruang ganti rusak? Joyeon mengganti kesetelan jasnya secepat kilat. Dia mencari alasan dengan menggunakan urusan pekerjaan sebagai urusan pribadi untuk mengakhiri kencan mereka berdua. Berikutnya, ia langsung terus terang bahwa berbicara dan minum salah menciumnya malam itu bukanlah sebuah kesalahan. Satu kalimat itu membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Kebetulan ia menerima telepon dari sahabatnya. Jadi, ia menggunakan alasan itu untuk pergi dan mengatakan bahwa masalah ini akan dibicarakan nanti. Implikasinya sudah jelas, mengapa ia malah lari. Joyeon berdiri merenung sejenak dan akhirnya membuat kesimpulan. Pasti karena dia merasa malu. Kata-kata Sujung tentang lain kali saja terus terngiang di kepalanya. Tiba-tiba matanya berbinar dan ia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Sujung tenggelam dalam cinta, tidak bisa lagi pura-pura bodoh. Ia tahu betul maksud sutradara itu tetapi bertekad untuk tidak mengakuinya. Terus-menerus mengisyaratkan bahwa pria itu hanya seumuran dengan adiknya. Saat ini, dia menerima beberapa kalimat genit murahan yang dikirim oleh Joyeon. Wajahnya tidak bisa menahan tawa, tapi dengan cepat dia menarik kembali senyumnya. Mengapa saya menjadi seperti ini? Joyeon tidak sabar untuk menerima jawaban dari Sujung. Dia terus bertanya dalam pesan, nanti kita bicara lagi, tapi kapan? Dia menunggu setengah hari tanpa jawaban. Dia pikir ada masalah dengan sinyal telepon. Di tengah malam, dia membawa ponselnya berkeliling rumah. Hasilnya, tidak ada pesan yang terkirim. Jadi dia mencuci otaknya sendiri. Berpikir bahwa dia terlalu proaktif sehingga membuatnya malu. Dia mengubah nama kontak Sujung di teleponnya menjadi lebih intim. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia akan bertemu dengannya besok. Keesokan harinya, penampilan Joyeon di tempat kerja membingungkan manajernya. Akhirnya, dia menemukan Sujung di perusahaan yang luas. Tapi saat dia melihatnya, reaksi pertamanya adalah lari. Kemudian mereka bertemu lagi saat menunggu lift. Sujung melihatnya seolah-olah dia melihat hantu. Dia berdiri terpaku dan tidak mau masuk ke dalam lift. Saat makan siang, mereka bertemu lagi. Kali ini, Sujung lebih berlebihan. Dia memberikan makanan yang telah dipesannya kepada rekan kerjanya. Dia meninggalkan kantin tanpa menoleh ke belakang. Sujung membuat daftar panjang kekurangan Joyeon di memo. Dia ingin memperingatkan dirinya sendiri bahwa Joyeon bukan pasangan yang ideal untuknya. Dia baru saja kembali dari membeli makan siang kotak di luar. Lalu dia melihat ketua berjalan dari jauh bersama Joyeon. Di belakang mereka ada sekelompok bawahan. Dia menunduk untuk menyapa. Ketua bahkan tidak meliriknya. Saat itulah dia mengerti betapa konyolnya perilakunya yang tidak masuk akal. Kembali ke kantor,
dia menghapus memo itu. Joyeon adalah anak kesayangan langit yang dipuji semua orang. Sementara dia hanyalah seorang karyawan kantor biasa. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dua dunia berbeda. Jadi ketika Joyeon datang mencarinya, bertanya mengapa dia menghindarinya, Sujung kemudian mengungkapkan kenyataan pahit. Bahkan jika aku benar-benar menerima maksudmu, apakah kamu mau mengambil risiko kehilangan segalanya untuk memberitahu ketua tentang hubungan kita? Lagi pula, bahkan jika kamu menerimanya, aku tidak mau, karena aku tidak ingin dipecat dari perusahaan. Joyeon membeku, karena kata-kata Sujung itu benar-benar masalah yang menghalangi mereka. Sebelum dia bisa menemukan solusi, dia hanya bisa melepaskan tangan Sujung dan membiarkannya pergi. Begitulah cara mereka berdua menjalani hidup masing-masing. Suatu hari di lift, Joyeon tidak sengaja mendengar Sujung menelepon, mengundang seseorang ke restoran mewah untuk makan malam. Dia kemudian bertanya apakah orang itu adalah pria yang dia temui di mall. Sujung menolak untuk membicarakan topik ini dengan alasan masalah pribadi. Toples cuka di hati Joyeon meluap. Dia segera pergi ke restoran yang disebutkan Sujung di telepon. Dia melihat Sujung di ruang pribadi, hanya berduaan dengan seorang pria dengan mesra. Tapi dia tidak tahu bahwa orang ini adalah calon adik iparnya. Dia bahkan dengan marah masuk ke dalam. Ternyata makan malam ini adalah adik laki-laki Subin yang membawa calon istrinya untuk diperkenalkan. Sekarang dia malu sampai wajahnya merah. Ketika Joyeon ditanya oleh ayah Sujung mengapa dia ada di sini, Joyeon dengan canggung menjelaskan bahwa dia punya janji di sini. Tetapi orang yang dia ajak janji baru saja membatalkannya. Kemudian dia bertanya apakah bisa menambahkan sepasang sumpit di sini. Ayah Sujung mengerti maksud putrinya dan langsung menolak. Tetapi wajah Joyeon lebih tebal dari tembok. Hanya dengan beberapa kalimat, dia membalikkan keadaan. Dia meminta semua orang untuk makan dengan santai. Dia akan membayar makan malam hari ini. Ketua mendengar dari pembantu yang membersihkan rumah Joyeon. Joyeon tidak membiarkan siapapun mendekati ruang kerjanya, bahkan memasang kamera. Dia curiga cucunya tidak mau fokus bekerja. Jadi dia memberitahu manajer tim untuk mengubah jadwal, memintanya untuk tidak memberitahu Joyeon. Setelah rapat selesai, datanglah ke rumah Joyeon. Sujung mempertanyakan Joyeon. Terakhir kali dia sudah berbicara dengan sangat jelas. Mengapa hari ini dia datang dan mengikutinya? Joyeon berkata bahwa dia mengerti alasannya, tetapi perasaannya tidak bisa hilang begitu saja. Tepat pada saat itu, Joyeon menerima telepon dari manajer tim. Dia tahu bahwa 2 jam kemudian neneknya akan datang ke rumahnya. Dia merasa sulit bernapas. Takut apa yang disukainya akan dihancurkan oleh neneknya seperti tahun itu. Sujung yang mengetahui hal ini, menasehatinya untuk tetap tenang terlebih dahulu. Sekarang harus memikirkan cara untuk mengulur waktu. Jadi penjaga pintu nomor 1 adalah manajer Kim Jasan. Setelah ketua menyelesaikan rapat, dia maju dengan sukarela. Mulutnya seperti diolesi madu, dia memuji-muji. Dia juga ingin ketua memberinya kesempatan untuk mentraktir makan. Tetapi ketua menggunakan alasan sibuk untuk menembus garis pertahanannya. Begitu ketua keluar dari tempat parkir, dia bertemu dengan garis pertahanan kedua. Hajin sengaja mengemudikan truk untuk memblokir jalan. Dengan gila-gilaan dia mengulur waktu. Tetapi dengan sangat cepat, barisan pertahanan kuda kedua juga ditembus. Joyeon menerima pemberitahuan bahwa ketua sudah sampai di tempat parkir. Tetapi di ruang rahasia, masih banyak barang yang belum sempat dia rapikan. Dalam keadaan darurat, dia memikirkan cara lain. Dia sengaja meletakkan sebingkai foto di rak buku di sebelah ruang rahasia. Ketua melihat foto di bingkai itu dan wajahnya langsung berubah. Joyeon meminta maaf padanya. Dia diam-diam menyembunyikan foto orang tuanya. Dia tahu dia tidak punya hak, tapi dia masih ingin setidaknya menyimpannya di sisinya. Karena dia sangat merindukan orang tuanya. Siapa sangka ketua akan menghancurkan bingkai foto itu. Dia menyebutkan tentang Joyeon yang menyebabkan kematian putra kesayangannya. Sebelum pergi, dia berpesan kepada manajer tim. Setelah ini harus lebih sering mengawasi Joyeon. Kemudian Joyeon menceritakan bagaimana saat dia masih kecil, dia menarik orang tuanya untuk pergi melihat pameran, yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga orang tuanya meninggal. Dia menceritakan tragedi ini kepada Sujung. Saat itulah Sujung mengerti Joyeon. Mengapa dia takut apa yang disukainya akan ketahuan. Dia merasa ini bukan salah Joyeon. Apalagi saat itu dia hanyalah seorang anak kecil. Meskipun ketua kehilangan putra kesayangannya, tetapi Joyeon juga kehilangan orang tuanya. Tidak salah jika seseorang memiliki keinginan. Sujung memahami poin ini dan akhirnya berani sekali. Dia segera berlari mencari Joyeon. Dengan jujur mengatakan kepada Joyeon bahwa sebenarnya dia menyukainya. Dia bertanya lagi kepada Joyeon, apakah dia memiliki keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari hubungan mereka. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, dia secara proaktif menjadi rahasia terbesar di antara rahasia Joyeon. Joyeon tidak bisa menahan diri untuk mencium Sujung. Ini adalah cinta pertama. Akhirnya Sujung memperhatikan kepalan tangannya yang terkepal. Dia dengan proaktif meletakkan tangannya ke telapak tangan Joyeon. Itu membuat Joyeon sangat gembira. Setelah mencicipi permen manis, Joyeon tidak mau melepaskan tangan Sujung. Saat sampai di pintu,
dia membuat alasan lain. Dia kembali menyusuri jalan kecil. Mereka telah berjalan lebih dari 10 kali dan 1 kali lagi. Betapa sulitnya cinta rahasia yang menyembunyikan identitas. Hanya paman yang berlari dari depan, dan keduanya melepaskan tangan mereka dengan panik. Yang satu menopang pipi, yang satu mengikat tali sepatu, berakting sebagai pejalan kaki. Keduanya saling memandang dengan senyum canggung. Kemudian mereka berpegangan tangan lagi. Mereka pikir tadi hanya sedikit gangguan. Ternyata terjadi sesuatu lagi. Ada lagi sepeda motor yang melaju dan memisahkan mereka berdua. Dorongan Sujung yang sangat berlebihan hampir membuat Joyeon terluka dalam. Setelah itu mereka berpegangan tangan lagi. Terus berjalan dan berjalan. Sujung tiba-tiba berteriak hingga membuat Joyeon ketakutan. Dia terkejut melihat ke depan. Ternyata hanya seekor kucing liar yang menyeberang jalan. Mereka berpacaran seperti sedang menjadi pencuri. Sebelum berpisah, penyakit kekanak-kanakan Joyeon kambuh lagi. Saat melambaikan tangan untuk berpisah, dia mengubah posenya. Sujung melihatnya dan tertegun. Berpacaran dengan Hong Haini benar-benar ada bonusnya. Melihat pose percaya diri pasangannya, dia hanya bisa tersenyum seolah dia mengerti. Sementara Joyeon melihat tangan kirinya yang baru saja memegang tangan Sujung. Lalu dia dengan antusias menggerak-gerakkan tangan dan kakinya. Dia berjalan pulang dengan gembira seperti orang bodoh. Sujung berpikir setengah hari dan tidak mengerti arti dari isyarat tangan itu. Dia mengirim foto ke Joyeon, membuat Joyeon bersemangat berputar-putar di tempat. Keesokan paginya, dia bahkan berlari ke depan pintu rumah Sujung. Tetapi kebetulan, adegan intim mereka berdua terlihat oleh ayahnya. Wajah Joyeon yang tersenyum langsung menghilang. Dia tegang seperti anak kecil yang berbuat salah. Setelah ditanya oleh ayahnya mengapa dia ada di sini, pikirannya kosong dan dia tidak bisa memikirkan apapun. Untungnya, Sujung cepat beradaptasi. Dia memberitahu ayahnya bahwa barang-barang yang ada di loteng rumah mereka semuanya adalah dokumen rahasia perusahaan. Saat ini Joyeon juga mengikuti topik itu. Dia bilang dia datang hari ini untuk mencari dokumen. Dia pikir mereka bisa mengelabui ayah Sujung dan lolos begitu saja. Ternyata Sujung menunjukkan ekspresi hanya iblis yang akan percaya. Dia penasaran mengapa bukan akhir pekan depan. Ekspresi mereka berdua kaku. Siapa sangka ayah Sujung akan mencuci otaknya sendiri. Dia memuji Joyeon tidak sia-sia menjadi calon pewaris perusahaan besar. Bahkan di akhir pekan pun dia bekerja lebih keras dari orang lain. Begitu Joyeon masuk ke kamar, dia langsung tertarik pada boneka kelinci di lemari. Dia sangat senang karena hadiah yang dia berikan. Joyeon kambuh lagi penyakit kekanak-kanakannya di loteng. Dia berkata kepada boneka beruang kesayangannya, dibandingkan dengan boneka-boneka lain di rumah, kamu adalah yang terbaik. Kamu harus melindungi tempat ini untukku. Ya, begitu turun, dia tertarik oleh barisan paku di pintu. Dia penasaran untuk apa itu. Sujung langsung mati gaya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak sedikit pun marah pada Joyeon. Jadi dia melampiaskan amarahnya di pintu. Dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan mengalihkan topik. Joyeon pergi ke toilet dan calon adik iparnya masuk, membuatnya ketakutan. Padahal dia sudah menguncinya saat masuk. Sebelum dia sempat mengerti, dia sudah didorong keluar oleh Subin. Kemudian dia mendengar paman itu menjelaskan. Baru dia tahu bahwa pintu toiletnya longgar. Terkadang masih bisa dibuka. Joyeon mengakui bahwa dia memang sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia juga senang karena dia belum kehilangan martabatnya sebagai manusia. Ayah Sujung sangat menghargai karakternya. Dia langsung menancapkan sepotong kelapa yang lembek untuknya. Joyeon ngiler. Saat hendak mengambilnya, Subin merebutnya. Suasana itu membuat Joyeon ketakutan. Subin tidak sedikit pun ramah terhadap Joyeon. Dia bertanya mengapa dia belum pergi setelah mengambil barangnya. Mengapa dia menandai wilayah di rumah orang lain. Melihat adiknya yang tidak sopan seperti itu, Sujung ingin menamparnya. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang wanita terhormat. Setelah itu dia mengelus kepala adiknya untuk mencairkan kecanggungan. Ayah Sujung memberikan sepotong lagi kepada Joyeon. Joyeon mencium permusuhan dari calon adik iparnya. Awalnya dia ingin membuat alasan untuk menolak dan pergi. Tapi dia tidak bisa membantah paman itu. Dia memintanya untuk makan satu potong lalu pergi. Siapa sangka saat dia hendak mengambilnya, adik iparnya merebutnya. Dia bahkan menjaganya. Ayah dan Sujung duduk di sana melihat dan terpaku. Joyeon sangat canggung sampai ingin lari keluar. Dia segera membuat alasan untuk berdiri dan pergi. Sujung bersumpah demi kematian juga tidak akan mengakui bahwa dia berkencan dengan Joyeon. Tetapi intuisi tajam adiknya menganalisisnya dengan jelas. Itu memaksa Sujung untuk mengakui. Setelah itu adiknya mengungkapkan kekhawatirannya. Dia mengatakan bahwa status mereka berdua sangat berbeda sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bersama. Dia tidak ingin hanya dirinya yang terluka karena itu. Saat Sujung sedikit terharu, adiknya kambuh seperti Joyeon. Dia mengatakan bahwa dia adalah adik laki-laki yang sangat baik. Yang paling lucu adalah Sujung juga mengeluh. Dia tidak tahu siapa yang akan bersedia hidup dengan orang seperti ini lagi. Sangat cepat, hari Senin tiba untuk bekerja. Keduanya saling mengingatkan untuk berhati-hati di kantor. Ketika mereka membicarakannya, mereka masih sangat percaya diri. Hasilnya,
Semakin banyak yang mereka bicarakan, semakin cepat mereka dipermalukan. Begitu sampai di kantor, keduanya bersemangat melambaikan tangan satu sama lain. Tetapi mereka dengan cepat sadar kembali. Mereka panik melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang memperhatikan mereka. Di dalam lift, Jo-yeon tidak bisa menahan diri. Dia tidak tinggal diam dan menggunakan tangannya untuk mengganggu Sujung. Lalu dipukul balik oleh Sujung. Akibatnya, sentuhan ringan, ekspresinya berangsur-angsur kehilangan kendali. Setelah sekelompok orang keluar dari lift, Jo-yeon kembali mengaitkan jarinya. Siapa sangka manajer Jiang tiba-tiba berbalik dan membuat mereka berdua terkejut. Manajer Jiang mendengar Sujung gagal dalam kencan buta. Lalu dia terus menghibur Sujung. Dia tidak memperhatikan Jo-yeon yang sudah memberi isyarat. Dia bahkan dengan bijak menganalisis untuk Sujung. Tipe pria seperti apa yang cocok untuknya. Pertama, dia harus pria yang lebih tua, karena kepribadian Sujung yang mandiri. Pria yang lebih tua lebih lembut dan lebih pengertian. Kedua, pria dengan latar belakang yang terlalu bagus juga tidak boleh. Karena pria seperti itu tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sujung adalah wanita yang kuat. Jika keduanya keras kepala dengan karir, mereka akan hidup dengan sangat lelah. Selain itu, sama sekali tidak boleh. Dia jatuh cinta dengan pria seperti pemeran utama pria dalam komik yang dia sebutkan terakhir kali. Tipe yang setelah berciuman langsung lupa. Sama sekali tidak boleh. Terakhir, jangan berkencan dengan orang di perusahaan. Bagaimanapun, tidak baik jika dia harus berhenti dari pekerjaan karena cinta. Setiap kata dari manajer Jiang menginjak Jo-yeon. Jo-yeon sangat marah. Dia hanya kurang mengatakan Anda bisa menunjuk langsung nama saya. Hal yang lebih lucu akan datang. Sujung menemukan bahwa manajer Jiang tiba-tiba menghilang. Dia masih penasaran dan bertanya kepada rekan kerja di seberangnya. Ternyata manajer Jiang dipanggil ke kantor oleh Jo-yeon untuk dipersulit. Tumpukan dokumen yang menggunung di depannya sudah cukup membuat manajer Jiang putus asa. Siapa sangka sekretaris akan mendorong troli yang penuh dengan dokumen. Dia menangis tanpa air mata. Dia ingin bertanya di mana dia menyinggung direktur departemen. Tetapi Jo-yeon hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia hanya meliriknya, ingin dia mencari tahu sendiri. Dia hanya bisa duduk putus asa dan melanjutkan memotong kertas. Jo-yeon sangat puas dengan itu. Jo-yeon keluar dari kantor. Melihat Sujung sedang mencetak dokumen, dia menghampirinya. Memanfaatkan saat tidak ada yang memperhatikan mereka. Dia meletakkan tangannya di jari-jari Sujung. Melihat Sujung tidak menghentikannya, dia kembali bertingkah. Akibatnya, suara manajer Jiang yang terdengar membuatnya ketakutan. Sujung segera mulai memarahi Jo-yeon. Kemudian dia menarik kerah baju Jo-yeon dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan bahwa memarahinya di depan semua orang tadi hanya terpaksa. Dia pikir kali ini akan sulit untuk dibujuk. Siapa sangka dia hanya mengucapkan beberapa kalimat dan Jo-yeon sudah dibujuk. Dia tidak marah sama sekali. Tapi saat ini ada sesuatu yang terjadi. Dua tamu tak diundang datang ke atap. Sujung segera meminta Jo-yeon untuk marah padanya. Menggunakan kejadian tadi yang membuatnya tidak senang dan memarahinya dengan keras. Jo-yeon mendengar itu dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia bilang dia tidak mungkin marah padanya. Melihat situasi yang akan menjadi buruk, Sujung hanya bisa beradaptasi dengan fleksibel. Dia memarahi Jo-yeon lagi. Setelah kedua orang itu pergi, mulut Jo-yeon masih lebih bergetar dari sebelumnya. Untuk menghibur pacarnya, Sujung bertanya kepadanya apa yang harus dia lakukan agar dia merasa lebih baik. Lalu Jo-yeon ingin dia menyetujui satu permintaannya. Sujung sangat penasaran permintaan seperti apa. Dia menebak beberapa kali tetapi tidak ada yang benar. Dia berkata kepada Jo-yeon untuk tidak meminta dia menciumnya atau semacamnya. Tanpa diduga, Jo-yeon mengambil kesempatan untuk menggodanya. Tampaknya kamu juga suka berah. Selanjutnya, dia berkata kepada Sujung untuk menunggu dia selesai berpikir dan dia akan memberitahunya. Setelah itu dia mencium pipi Sujung, mengatakan bahwa hal-hal seperti ini tidak perlu meminta izin darinya. Sujung bingung dengan ciuman yang tiba-tiba itu. Setelah itu dia menerima daftar karakter komik yang dikirim Jo-yeon. Dia ingin dia mengingat nama-nama di dalamnya. Dia juga menggoda. Ini lebih mudah diingat daripada nama anjing orang lain. Itu membuat Sujung kehabisan kata-kata. Pria ini sangat pandai cemburu. Meskipun keduanya di perusahaan berusaha keras untuk menjaga jarak, tetapi rekan kerja wanita tetap menyadari sesuatu. Karena di seluruh perusahaan, hanya Sujung yang dipuji oleh direktur departemen karena bekerja dengan baik. Orang lain tidak peduli seberapa baik mereka melakukannya, tidak pernah dipuji seperti itu. Rekan kerja wanita itu bertanya langsung tanpa basa-basi. Apakah kalian berdua sudah tidur bersama? Tentu saja Sujung juga tidak mau mengikutinya. Dia meminta rekan kerjanya untuk bertanya langsung tentang hal ini di rapat nanti. Bagaimanapun, untuk menuntut orang karena fitnah, harus ada saksi. Rekan kerja wanita itu marah sampai menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya Jo-yeon berencana berkencan dengan Sujung dengan mengenakan jaket kulit hitam, tetapi dia khawatir seleranya akan terungkap. Akhirnya dia harus kembali memakai jas. Tetapi memakai jas untuk berkencan di luar tidak begitu cocok. Untungnya,
Sujung sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia sudah memesan satu set pakaian kasual untuk Jo Hyeon. Kencan mereka berdua sangat sederhana. Mereka mencari tangga yang kosong dan duduk di sana. Lalu bahu-membahu mendengarkan musik. Jo Hyeon melihat foto di ponselnya dan tidak bisa berhenti tersenyum. Saat manajer Kim menemukannya, dia segera menyembunyikan ponselnya. Manajer Kim langsung tahu bahwa anak ini sedang jatuh cinta. Jo Hyeon juga tidak menyangkal. Gerakan memegang gelas untuk minum air membuat manajer Kim semakin yakin dengan pendapat ini. Jo Hyeon melihat dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia mengakui secara proaktif tetapi tidak mengungkapkan siapa pasangannya. Itu membuat manajer Kim penasaran dan harus bertanya, apakah dia cantik? Hasilnya, reaksi Jo Hyeon persis seperti saat dia masih kecil. Sangat cantik. Manajer Kim langsung menebak bahwa pasangannya adalah Sujung. Sujung melaporkan pekerjaan kepada Jo Hyeon. Dia mengatakan bahwa di antara merek-merek yang sudah mapan, ada satu merek yang sangat sulit untuk diubah sesuai dengan gaya yang mereka minta. Siapa sangka Jo Hyeon berkata dia sudah memikirkan masalah ini. Bahkan sebelum pindah, dia sudah membicarakan hal ini dengan pihak lain. Melihat ekspresi tidak percaya Sujung, dia bertanya kepada Sujung dengan percaya diri. Apakah kamu merasa aku sangat tampan sekarang? Melihat Sujung dengan panik menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Dia berdiri dan perlahan-lahan mendekati Sujung. Dia ingin Sujung merasa bahwa bahkan jika tidak, dia harus mengatakan iya sekarang. Karena saat ini dia ingin menjadi lebih tampan di depan Sujung. Setelah itu dia mencondongkan tubuh ke depan, membuat Sujung tidak berani bergerak. Aura presiden yang sombong terkutuk telah dia kuasai. Itu membuat jantung Sujung berdebar-debar. Setelah itu dia bertanya kepada Sujung kapan dia mulai menyukainya. Sujung merasa pertanyaan ini sangat tidak sopan, tetapi Jo Hyeon tidak menganggapnya begitu. Karena hanya dengan mengetahui jawabannya, dia akan berusaha agar Sujung terus menyukainya. Sujung memujinya karena bekerja dengan sangat baik. Dia juga tidak mencela kekuatannya. Saat ini Jo Hyeon mengaktifkan fungsi rekaman di ponselnya. Dia menyuruhnya untuk melanjutkan pembicaraan. Sujung tersenyum dan berkata dia merasa dia sangat menggemaskan. Begitu kata-kata itu keluar, Jo Hyeon tidak bisa tenang lagi. Dia tidak mengerti mengapa di mata Sujung, mengapa dia menggemaskan dan bukan tampan. Dan dengan kesal meminta Sujung untuk mengulang kata-katanya. Siapa sangka Sujung tetap diam dan tidak mau memperbaikinya. Dia terus mengatakan kalimat kamu sangat menggemaskan. Di sisi lain, manajer Kim menceritakan. Manajer Kim menceritakan kepada Hajin tentang Sujung dan Jo Hyeon yang berkencan. Dia mengatakan sudah sangat lama dia tidak melihat Jo Hyeon sebahagia itu. Dia tidak tega untuk mengatakan kebenaran kepada Jo Hyeon. Jo Hyeon dan ekornya, manajer tim, pergi untuk perjalanan bisnis. Sibuk sepanjang hari dan akhirnya punya waktu untuk mengirim pesan ke Sujung. Dia membuat alasan untuk mencari komik agar bisa pergi ke rumah Sujung. Awalnya Sujung ingin mencari buku itu terlebih dahulu untuk memberinya kejutan. Siapa sangka ada sesuatu yang terjadi. Begitu Jo Hyeon turun dari mobil, dia melihat Sujung sudah berdiri menunggu sejak lama. Dia penasaran bertanya mengapa dia berdiri di depan pintu. Apakah karena Sujung merindukannya? Siapa sangka Sujung mengeluarkan kalung dari tahun itu. Tetapi bagi Sujung, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan. Karena itu terkait erat dengan masa kecilnya yang tragis. Saat itu teman-teman sekelasnya sering mengganggu dan mengejeknya, mengatakan dia pengemis. Awalnya dia tidak ingin peduli, tetapi teman sekelasnya tidak melepaskannya dan merebut tas sekolah di punggungnya, sehingga keduanya jatuh ke tanah. Ibu teman sekelasnya melihat lutut putranya terluka. Lalu dia menyalahkan Sujung, bahkan memanggil ayahnya ke sekolah. Dia mengatakan meskipun ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit membuat orang kasihan, tetapi ini bukan alasan bagi ayahnya untuk tidak mendidiknya. Ibu teman sekelasnya mengatakan dia sering tidak membawa peralatan sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Bagian makanan di sekolah juga sering terlambat dibayar. Dia tidak membawa bekal saat karya wisata, harus berbagi dengan teman sekelas lainnya. Ayah Sujung meneteskan air mata. Meskipun putrinya tidak menjelaskan, dia mengerti apa yang terjadi. Untuk mengobati penyakit istrinya, keluarga mereka telah menghabiskan semua uang tabungan. Putrinya melakukan itu mungkin ingin dia tidak terlalu khawatir. Jadi ketika Sujung mengatakan kepadanya, dia tidak mendorong teman laki-laki itu. Dia memilih untuk mempercayainya dan pada saat yang sama merasa malu. Dia berkata sebagai seorang ayah, seharusnya dia lebih peduli pada putrinya. Tetapi Sujung seperti orang dewasa kecil yang mengatakan kepada ayahnya tidak perlu. Dia baik-baik saja. Saat di pemakaman ibunya, Sujung menggenggam erat tangan adiknya. Dia bertekad harus menggantikan ayahnya yang sibuk mencari nafkah untuk bertanggung jawab merawat adiknya. Karena itulah dia menjadi semakin marah. Karena Jo Hyeon lebih dari sekadar menipunya tahun itu. Karena Jo Hyeon pernah menjadi orang pertama yang ingin dia andalkan.
Tetapi pada akhirnya dia masih harus menanggung semuanya sendirian. Memikirkan ini, air mata Sujung tidak bisa ditahan lagi. Sementara Joyeon juga tidak lebih baik. Seluruh tubuhnya murung, lesu, tanggung jawab di pundaknya membuatnya tidak bisa menyatakan perasaannya seperti orang normal. Dia melihat sekelompok pemuda dengan hobi yang sama, dengannya masuk ke toko. Penampilan mereka yang berbicara dan tertawa membuatnya teringat pada pengakuan dan dorongan Sujung untuknya. Pada saat yang sama, dia juga teringat pada kata-kata kasar Sujung padanya saat dia masih kecil. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri, jika orang yang menyakitinya dan orang yang membuatnya tertawa adalah orang yang sama, lalu apa yang harus dia lakukan? Tepat pada saat ini, teman baik mereka berdua bertemu lagi dan memutuskan untuk mengungkapkan rahasia bahwa mereka berdua adalah cinta pertama satu sama lain. Hasilnya, keduanya mengatakan bahwa mereka sudah tahu tentang hal ini dan pada saat yang sama menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan pilihan mereka. Sujung berpikir dia tidak bisa melewati masa lalu. Dia mengusulkan untuk putus dengan Joyeon. Joyeon mendengar itu dan hatinya hancur karena pilihan yang dia buat berlawanan dengan Sujung. Jadi dia menggunakan posisinya untuk memanggil Sujung ke kantor. Tetapi dia tidak tahu bagaimana harus memulai. Sampai Sujung kehilangan kesabaran barulah dia mengumpulkan keberanian. Dia dengan rendah hati meminta maaf atas penipuan usia tahun itu. Dia berharap Sujung bisa melupakan luka yang pernah dia timbulkan padanya dan kembali bersama. Tetapi Sujung tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan pergi. Joyeon segera buru-buru mengkritiknya mengapa dia begitu kejam, mengapa dia bisa persis seperti tahun itu. Di mulutnya mengatakan menyukainya, tetapi pada akhirnya meninggalkannya sendirian dan pergi, membiarkan Joyeon menyerah. Sujung menggunakan satu kalimat untuk membuatnya terdiam. Lihat, kamu juga tidak bisa melupakan luka yang aku sebabkan padamu. Malam itu Joyeon berbaring di tempat tidur, diam-diam menangis seperti anak kecil. Sementara Sujung juga menceritakan perpisahan itu kepada teman baiknya. Setelah Hajin mendengar alasan perpisahan Sujung, dia memberikan sudut pandang lain. Dia mengatakan dia tidak hanya membenci aliran api, tetapi juga membenci Sujung tahun itu. Kata-kata ini lagi-lagi membuat Sujung tenggelam dalam keraguan. Keesokan harinya, rumor tentang mereka berdua menyebar dengan hangat di perusahaan. Ternyata, kejadian Joyeon makan di restoran dengan keluarga Sujung telah difoto oleh wartawan dan diunggah ke internet. Judulnya adalah Pewaris Grup Kencan Buta dengan karyawan kecil di perusahaan. Joyeon segera memerintahkan manajer tim untuk menutupi. Tetapi dalam rapat perusahaan, seorang rekan kerja pria menyindir di depan Sujung. Adegan ini terlihat oleh Joyeon di luar pintu. Dia dengan tegas memerintahkan semua orang untuk tidak membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di perusahaan. Siapa sangka masalah datang bertubi-tubi. Begitu rapat selesai, dia dipanggil ke kantor oleh neneknya. Meskipun opini publik sudah diredam, tetapi ketua bersikeras ingin membasmi sampai ke akarnya. Dia ingin Joyeon memecat Sujung dari perusahaan. Joyeon untuk pertama kalinya membantah neneknya. Dia mengatakan permintaan ini sulit untuk dia ikuti. Dia tidak bisa memecat karyawan yang berbakat di perusahaan hanya karena rumor. Ketua berpikir dan merasa itu masuk akal. Tetapi pada saat sama, dia memperingatkan Joyeon jika ada angin lagi yang sampai ke telinganya. Hanya setelah itu Nyonya Ketua akan turun tangan secara pribadi, menunggu Joyeon meninggalkan kantor. Ketua berbicara dengan lembut, mengingatkan kepala tim bahwa dia sangat tidak puas kali ini. Dia ingin kepala tim mengambil tanggung jawab. Sujung sangat khawatir saat melihat Joyeon tidak ada di kantor. Kepala tim Kim memberitahunya bahwa Joyeon dipanggil oleh ketua. Dia juga menghiburnya agar tidak terlalu khawatir. Anak nakal Joyeon itu pandai menangani masalah. Sujung tersenyum palsu dan berkata dia tidak, tetapi wajahnya yang murung telah mengkhianatinya. Dia menunggu lama sampai Joyeon muncul. Dia bertanya kepada Joyeon apakah dia dalam masalah. Jika perlu, dia akan pergi menemui ketua secara pribadi untuk menjernihkan kesalahpahaman. Saat ini Ban Joyeon ingin melindungi Baek Sujung dan mengatakan bahwa dia ingin memperjelas batas. Bahkan tidak segan-segan bersikap dingin dan tidak berperasaan. Baek Sujung tidak mengatakan apa-apa. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Dia berlari ke toko serba ada untuk membeli payung. Dia pikir dia bisa dengan berani menghadapi segalanya. Siapa sangka, setelah pulang, saat melihat ayahnya, dia menangis terseduh-seduh. Adiknya yang melihatnya tidak bisa lagi menahan diri. Dia pikir kakaknya dikhianati oleh Ban Joyeon. Saat hendak pergi mencari orang itu untuk berbicara, dia dihentikan oleh Baek Sujung. Baek Sujung menangis terseduh-seduh dan mengatakan bahwa dia yang mengusulkan putus. Dia menangis sambil menatap ayahnya dengan penuh kerinduan. Menghadapi kenyataan ini, adik dan ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Ban Joyeon dengan dingin memperjelas batas. Tetapi tubuhnya tak terkendali dan lari untuk memberikan payung kepada Baek Sujung. Melihat kursi Baek Sujung, dia bergumam, bukankah kita sudah sepakat untuk mengakhirinya? Agar dirinya tidak terlalu banyak berpikir, Ban Joyeon membenamkan dirinya dalam pekerjaan. Dia ingin menggunakan pekerjaan yang intens untuk membuat dirinya mati rasa. Bahkan saat Baek Sujung menyapanya, dia tidak memperhatikannya dan melewatinya begitu saja. Setiap kali pulang kerja, Baek Sujung melihatnya,
dia tidak sedang bekerja. Dia juga dalam perjalanan untuk bekerja. Suatu kali dia membawa laporan ke kantor. Dia menemukan Ban Joyeon sangat lelah sehingga dia tertidur di sofa. Dia dengan hati-hati mengambil pena milik pria itu. Dia dengan lembut meletakkannya di tangannya, takut membangunkan Ban Joyeon. Awalnya Ban Joyeon goyah, dia mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu. Namun saat hendak menyentuh pipinya, dia berhenti. Dia dengan diam-diam menarik tangannya. Seharinya, dia membawa laporan ke kantor. Dia menemukan Ban Joyeon yang tidak pernah bolos kerja, telah menghilang. Bahkan aplikasi obrolan juga menunjukkan status offline. Kemudian dia bertanya kepada kepala tim, dan dia mengetahui bahwa Ban Joyeon sakit. Kepala tim juga mengatakan jika presiden direktur mengetahui hal ini, dia pasti akan marah. Baek Sujung tidak bisa mengerti mengapa presiden direktur, yang adalah neneknya, marah. Kepala tim dengan jujur mengatakan alasannya, karena kesehatan anggota keluarga presiden direktur dianggap sebagai risiko. Di sisi lain, Ban Joyeon memaksakan tubuhnya yang sakit. Dia memakai jasnya dan bersiap untuk pergi bekerja. Tetapi dia kehilangan kesadaran di depan pintu. Baek Sujung sangat khawatir hingga hampir pingsan. Tetapi dia tidak memiliki status yang sesuai untuk mengunjunginya. Dia linglung di kamar mandi selama setengah hari. Akhirnya dia berlari ke apotek. Dia membeli semua obat flu dari dokter. Kemudian dia buru-buru berlari ke apartemen Ban Joyeon. Pemandangan ini ditemukan oleh kepala tim yang duduk di dalam mobil. Dia segera menelepon presiden direktur. Begitu Baek Sujung masuk, dia melihat Ban Joyeon pingsan. Jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyeretnya ke tempat tidur. Dia bergumam menyalahkan mengapa dia begitu bodoh. Dia sakit seperti ini masih ingin pergi bekerja. Pada saat yang sama dia juga meminta maaf kepada Ban Joyeon, baik di masa lalu maupun sekarang. Sepertinya dia hanya memikirkan luka yang dideritanya, dan luka-luka yang dia sebabkan pada pria itu. Setelah berbicara, dia berencana untuk bangun dan pergi. Tak disangka, dia ditarik kembali oleh Ban Joyeon. Ternyata dia sudah sadar kembali. Ban Joyeon mengambil kesempatan dari suasana yang tepat untuk menyatakan perasaannya. Selanjutnya dia membelai wajah Baek Sujung dengan tangannya. Dia tidak bisa menahan diri dan menciumnya. Saat pergi, Ban Joyeon berpamitan dengan Baek Sujung di lift. Matanya dengan penuh kerinduan mengantar pacarnya pergi. Segera setelah itu, dia menekan tombol buka lift. Saat lift terbuka, dia meraih lengan Baek Sujung dan memeluknya erat-erat. Setelah diam selama beberapa detik, Baek Sujung memberinya ciuman yang penuh gairah. Ban Joyeon juga secara proaktif mengambil langkah maju. Baek Sujung tertidur dalam kehangatan pacarnya. Baru saat fajar menyingsing, dia menyadari sesuatu yang besar telah terjadi. Baru sampai rumah, dia sudah berhati-hati. Diam-diam masuk karena takut menimbulkan suara. Ternyata apa yang ditakuti malah terjadi. Belum sempat kabur ke kamar, dia sudah ketahuan oleh ayahnya, hampir mati ketakutan. Dalam kebingungan, dia hanya bisa mengubah arah. Pura-pura harus pergi keluar untuk bekerja. Siapa sangka ayahnya sudah tahu bahwa dia tidak pulang semalaman. Dia akan bertanya, apakah dia kembali bersama anak orang kaya itu? Melihat putrinya mengangguk, sang ayah sangat khawatir. Dia mengingatkan putrinya bahwa keluarga pihak lain bukanlah keluarga biasa. Dia sangat khawatir putrinya akan terluka karena hal itu. Tapi Baek Sujung mengatakan dia tidak peduli tentang hal ini. Dia benar-benar menyukai Ban Joyeon. Sudah sampai di titik ini, ayahnya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Bagaimanapun, dari kecil sampai besar putrinya tidak pernah membuatnya khawatir. Jadi, dia setuju membiarkan mereka berdua berkencan. Namun pada saat yang sama, dia juga berkata kepada putrinya, jika merasa menderita, dia harus mengatakannya. Jangan menanggungnya sendirian. Sebagai seorang ayah, dia bisa mengabaikan segalanya, hanya berharap putrinya bisa bahagia. Baek Sujung mengangguk bahagia. Pada saat yang sama di sisi lain, Ban Joyeon yang hendak pergi bekerja, menerima telepon dari ruang sekretaris. Mulai hari ini, dia resmi dipecat dari perusahaan. Orang yang membocorkan cerita kencan mereka bukanlah kepala departemen militer, tetapi presiden yang diam-diam mengirim orang lain untuk memata-matai mereka berdua. Kepala departemen militer meminta maaf karena telah mengkhianati kepercayaan presiden. Dia secara sukarela mengajukan surat pengunduran diri. Setibanya Baek Sujung di perusahaan, dia mendengar berita bahwa Ban Joyeon dipecat. Dia menelepon tetapi tidak ada yang menjawab. Setelah itu, dia mendengar dari kepala departemen militer bahwa presiden telah mengetahui hubungan mereka berdua. Bahkan kepala departemen militer juga ikut dipecat. Namun, yang mengejutkan, kepala departemen militer tidak menyesal. Sebelum pergi, dia bahkan mempercayakan Ban Joyeon kepada Baek Sujung, mengatakan bahwa memiliki seseorang seperti dia di sisi Ban Joyeon membuatnya sangat senang. Ban Joyeon mengemudi di jalan. Dia tahu bahwa di mata presiden tidak bisa mentolerir hal sekecil apapun, tetapi dia masih ingin berjuang untuk sebuah kesempatan. Dia berkata kepada neneknya, dia tahu ini bukan hubungan yang diinginkan neneknya. Namun dia sama sekali tidak akan membiarkan urusan pribadi memengaruhi kepentingan perusahaan. Siapa sangka presiden tidak memberikan sedikit pun kesempatan, dan langsung pergi. Ban Joyeon sangat kesakitan. Dia mengubah sapaannya dari presiden menjadi nenek. Kemudian dia membuang harga dirinya dan berlutut di depan presiden. Dia memohon agar neneknya memberinya kesempatan,
dengan alasan dia adalah cucu kandungnya. Dia akan berusaha lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Presiden berbicara dengan lebih kejam lagi. Dia berkata bahwa pada dasarnya dia menganggapnya sebagai pengganti, tetapi tidak menyangka dia malah menjadi barang yang tidak berguna. Ban Joyeon mengungkapkan semua kekesalan yang selama ini dia rasakan, karena dia berpikir bahwa dia adalah penyebab kematian orang tuanya. Hingga saat ini dia tidak bisa merasakan kesedihan yang mendalam maupun kebahagiaan sepuasnya. Setiap hari dia berusaha menahan diri, hidup sesuai dengan pemikiran dan standar neneknya. Dia berpikir dengan naif bahwa suatu hari nanti dia akan diakui oleh neneknya. Tapi sekarang, dia hanya ingin mencintai satu orang. Apakah itu juga tidak bisa? Presiden menyuruhnya untuk tidak berhayal. Jika ingin menjadi pewaris, tidak ada kebebasan. Apalagi dia mencintai bawahannya, seorang gadis dari toko logam. Setelah mengatakan itu, Presiden pergi dengan angkuh. Baek Sujung baru saja tiba di kantor pusat perusahaan dan melihat Ban Joyeon yang terlihat putus asa. Penampilannya yang sedih membuat hatinya sakit. Dia ragu sejenak, lalu tidak lari menghampirinya. Dia menunggu dan mengiriminya pesan untuk mengajaknya bertemu. Baek Sujung berkata kepada Ban Joyeon bahwa lebih baik dia menyangkal hubungan mereka. Dia benar-benar tidak akan sakit hati karena hal itu. Tapi Ban Joyeon menolak Baek Sujung. Dia malah menggoda dan mengatakan bahwa itu lebih baik. Setelah ini dia tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Ban Joyeon tidak mengerti mengapa Kepala Departemen Militer menyinggung Presiden. Kepala Departemen Militer berkata dengan berat hati, saat itu dia dengan sukarela mengikuti Presiden karena setelah Presiden kehilangan putranya, dia masih bisa dengan tabah menanggung seluruh perusahaan sendirian. Saat itu dia merasa Presiden sangat tangguh. Kemudian dia menceritakan rahasia-rahasia kecil Ban Joyeon. Dia tidak suka minum espresso. Sesekali pergi keluar untuk menonton konser. Bahkan ada banyak paket dengan nama-nama aneh. Kepala Departemen Militer tahu segalanya. Dia tidak mengungkapkannya karena merasa Ban Joyeon dan Presiden sangat mirip. Untuk memenuhi harapan orang lain, mereka menyembunyikan perasaan mereka sendiri. Kepala Departemen Militer berkata dia juga seorang manusia. Melihat Ban Joyeon tumbuh dewasa, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Tentu saja, dia juga berharap Ban Joyeon bisa hidup bahagia dengan orang yang dicintainya. Saat itu, di mata Ban Joyeon, Kepala Departemen Militer seperti setengah ibunya. Setelah mereka berdua berpamitan, Ban Joyeon berkeliaran, tanpa sadar sampai di depan rumah Baek Sujung. Dia juga bertemu dengan calon adik ipar. Baek Subin menganalisis sebentar. Disimpulkan bahwa saat ini Ban Joyeon telah ditinggalkan oleh keluarganya, dan juga kehilangan pekerjaannya. Di meja makan, Ban Joyeon secara tidak sengaja mendengar dari Baek Subin bahwa 2 kali Baek Sujung menangis kencang dalam hidupnya. Keduanya berhubungan dengannya. Setelah selesai makan, dia langsung tanpa malu-malu ingin bekerja untuk calon ayah mertuanya. Setibanya di tempat kerja, dia tidak sabar untuk menunjukkan nilainya. Melihat dia memohon begitu banyak, ayah Baek Sujung tidak enak hati untuk menolak, hanya bisa memberinya tugas mengganti gagang pintu. Ternyata Ban Joyeon tidak repot-repoti membawa alat dan langsung lari. Ayah Baek Sujung kehabisan kata-kata. Apakah anak nakal ini berencana mengganti gagang pintu dengan tangan kosong? Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menyuruh putranya untuk melihat. Benar saja, begitu Ban Joyeon membuka kotak alat, dia langsung kaku. Tangan dan kakinya bingung, tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat itu, Baek Subin tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Jika dia mengganti gagang pintu seperti ini, dia khawatir harus membeli plester lagi. Setelah itu dia langsung mengganti gagang pintu di tempat. Baek Sujung penasaran apa yang sedang dilakukan Ban Joyeon saat ini. Mengapa dia tidak membalas pesannya? Ternyata setelah itu dia langsung menerima foto yang dikirim oleh adiknya. Dia disuruh menebak apa yang sedang dilakukan pacarnya sekarang. Baek Sujung terdiam melihat foto itu. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ban Joyeon, Presiden tidak ragu mencari orang dari perusahaan kenalannya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan sekretarisnya untuk diam-diam memecat Baek Sujung. Sibuk bekerja sepanjang hari, paha Ban Joyeon terus gemetar. Sejak kecil sampai dewasa, dia tidak pernah melakukan pekerjaan seberat ini. Penampilannya yang berusaha agar kakinya tidak gemetar, kebetulan dilihat oleh ayah Baek Sujung dan calon adik iparnya. Sesuai etika, ayah Baek Sujung mengajaknya untuk makan malam. Hal itu membuat Ban Joyeon sangat senang. Saat ayah Baek Sujung tidak tahu apa yang harus dimakan malam ini, Ban Joyeon menepuk dada dengan percaya diri. Dia bisa menunjukkan keahliannya. Tapi dia juga mengatakan hal yang sama sebelumnya. Jelas seluruh keluarga Baek Sujung tidak terlalu percaya padanya. Siapa sangka, pemandangan berubah. Postur yang standar, cara memegang pisau yang mahir, dalam sekejap sudah menaklukkan semua orang. Baek Bin menepuk pundak dan memuji dengan gembira. Dia memuji Ban Joyeon yang sudah berusaha keras seharian untuk mengumpulkan poin kesan baik di sini. Akhirnya membuahkan hasil. Tapi ayah Baek Sujung tidak tahu apa itu poin kesan baik. Setelah Baek Subin menjelaskan bahwa dia adalah ayah dari pacarnya, ayah Baek Sujung baru menyadarinya. Dia buru-buru mengatakan Ban Joyeon tidak perlu melakukan itu. Asalkan putrinya menyukai, itu sudah cukup. Tapi dia disela oleh putranya yang mengatakan bahwa ayahnya jelas tidak percaya padanya. Ayah Baek Sujung dengan canggung menyangkalnya. Pada saat yang sama,
dia juga berjanji kepada ayah Baek Sujung. Dia akan berusaha untuk tidak membuat ayah khawatir lagi. Setelah ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Baek Sujung menghadapinya sendirian. Begitu Baek Sujung sampai di rumah, dia terkejut melihat penampilan Ban Jo-hyun yang luar biasa. Yang lebih mengejutkannya adalah Ban Jo-hyun hanya butuh 1 hari untuk menaklukkan seluruh keluarganya. Dia bahkan dengan berani menyuapinya makanan di depan seluruh keluarga. Hal itu membuatnya merasa malu, tapi rasanya memang sangat enak. Melihat semua orang makan dengan lahap, Ban Jo-hyun sangat senang. Karena sejak orang tuanya meninggal, ini adalah pertama kalinya dia makan bersama keluarga. Kata-kata yang baru saja terucap itu telah merebut hati calon ayah mertuanya. Kedua matanya berkaca-kaca, dia meminta Ban Jo-hyun untuk menginap semalam sebelum pergi. Ban Jo-hyun tidak percaya dan memastikannya lagi. Setelah itu, dia melihat ayah dan calon adik iparnya bertengkar. Mereka mengundangnya untuk tidur di kamar mereka. Ban Jo-hyun juga tidak lupa untuk menggoda mereka. Siapa sangka kata-kata Baek Sujung selanjutnya, "Kamu tidur di kamarku saja," membuat seluruh ruangan meledak. Setelah itu, adegan yang mematikan tawa pun terjadi. Untuk mencegah Ban Jo-hyun menyelinap ke kamar Baek Sujung, para pria di rumah itu tidur bersama di ruang tamu. Ternyata Ban Jo-hyun masih berhasil kabur. Dia menyelinap ke kamar Baek Sujung dan mencicipi susu coklat yang dibelinya khusus untuknya. Dia juga duduk di loteng membaca komik semalaman. Pagi-pagi sekali, Ban Jo-hyun mengantar Baek Sujung ke tempat kerja. Maka setelah ini, dia tidak akan membiarkan Baek Sujung meneteskan air mata untuk ketiga kalinya. Setelah itu, dia membungkuk. Dengan lembut dia mengikat tali sepatu Baek Sujung. Begitu Baek Sujung sampai di perusahaan, dia menerima perintah mutasi. Dia tahu ini adalah pengaturan presiden. Tujuannya adalah untuk memaksanya mengundurkan diri. Tetapi dia tidak ingin Ban Jo-hyun tahu tentang ini. Jadi dia diam-diam menerima perlakuan yang tidak adil ini. Begitu sampai di departemen baru, sistem alarm kebakaran sudah bermasalah dan berbunyi tanpa henti. Sementara itu, teknisi tidak bisa datang tepat waktu. Ketika semua orang sedang kebingungan, dia hanya melambaikan tangannya beberapa kali dan berhasil memperbaikinya. Bahkan dia juga sangat mahir memperbaiki meja. Rekan kerja wanita yang sebelumnya tidak menyukainya, kini, dia tidak pernah menelan penghinaan. Dia selalu mengatakan apa adanya dan selalu melindungi harga dirinya. Dibandingkan, dia adalah orang yang ikut-ikutan. Dia bahkan tidak ragu membuang harga dirinya. Karena hal ini, dia membenci Baek Sujung. Baek Sujung dengan tulus mengungkapkan bahwa karena sekarang dia memiliki seseorang yang harus lindungi, dia harus belajar menahan penghinaan. Setelah itu, dia pergi menemui kepala departemen Kim. Dia memintanya untuk tidak memberitahu Ban Jo-hyun tentang kondisinya saat ini. Begitu turun dari lift, dia berhadapan dengan presiden. Presiden tidak memberinya wajah yang baik. Sekretaris yang mengikutinya berkata kepada presiden, Baek Sujung tidak berniat untuk pergi sendiri. Selain itu, dia unggul dalam segala hal. Saat ini, internal perusahaan semakin ramai. Mendengar itu, presiden memerintahkan sekretarisnya untuk memanggil orang ke kantor. Kebetulan saat itu Baek Sujung sedang mengangkat telepon dari Ban Jo-hyun. Meskipun Baek Sujung sudah berusaha untuk tidak membuat Ban Jo-hyun menyadarinya, tetapi insting tajam Ban Jo-hyun sudah merasakan kejanggalan. Presiden menanyai Baek Sujung mengapa dia tidak mengundurkan diri. Sedangkan yang ditunggu oleh Baek Sujung adalah kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia mengkritik presiden, apakah Anda tidak melihat usaha dan pengorbanan Ban Jo-hyun? Bersamaan dengan itu, dia juga mengatakan bahwa presiden menimpakan semua penderitaan pada cucunya. Dia balik bertanya, apakah dengan melakukan itu, Anda akan merasa tenang? Dan dia mengatakan bahwa dia masih berada di sana bukan untuk berharap Ban Jo-hyun bisa kembali ke posisi pewaris, tetapi ingin membantu Ban Jo-hyun menemukan kembali keluarganya. Presiden terdiam tidak bisa membantah. Penampilan Baek Sujung yang mengenakan pakaian kerja dan melakukan pekerjaan berat terlihat oleh Ban Jo-hyun yang datang. Ban Jo-hyun tidak bisa menerima perlakuan tidak adil yang diterima Baek Sujung karena dirinya. Namun Baek Sujung menunjukkan sikapnya. Dia tidak ingin menyerah hanya karena selembar perintah mutasi dari presiden. Agar semua usahanya dan pengorbanannya di perusahaan ini tidak sia-sia. Hanya dengan bertahan di sini, akan ada masa depan. Ban Jo-hyun bisa menyerahkan segalanya demi dia. Pada saat yang sama, dia juga bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan kembali identitasnya demi dia. Di aula upacara penandatanganan, presiden menerima pemberitahuan bahwa dia harus segera meninggalkan aula. Tidak diketahui kesepakatan apa yang dicapai Ban Jo-hyun dan presiden. Tetapi pada saat yang seharusnya presiden yang menyampaikan pidato, Ban Jo-hyun kembali ke mata publik dengan setelan jas. Dan dengan identitasnya sebagai Direktur Perencanaan Strategis, dia menyelesaikan konferensi pers kali ini. Ternyata Ban Jo-hyun secara tidak sengaja menemukan bahwa direktur baru yang ditemukan presiden bukanlah orang yang baik. Berkat bantuan kepala departemen militer, dia berhasil melacak bahwa orang ini memalsukan ijazah, berselingkuh, dan melakukan penipuan. Jadi dia segera memberitahu presiden. Konferensi pers sudah di depan mata. Dia juga mengajukan syarat. Jika proyek renovasi kali ini berhasil, maka dia akan memaafkan Baek Sujung. Tetapi jika gagal, maka Ban Jo-hyun akan kehilangan aset dan namanya,
setelah itu meninggalkan Korea Selatan. Akhirnya, Joyeon menyetujui permintaan neneknya. Setelah konferensi pers berakhir, Ban Joyeon mencari Baek Sujung. Dia memberitahu Baek Sujung tentang kesepakatannya dengan neneknya. Tapi dia hanya mengatakan jika gagal, dia akan meninggalkan perusahaan. Dia tidak menyebutkan syarat harus ke luar negeri. Mereka berdua harus mengerahkan semua upaya mereka untuk proyek renovasi kali ini. Keesokan harinya, dalam acara kumpul-kumpul perusahaan, akhirnya Ban Joyeon tidak perlu menyembunyikan perasaannya pada Baek Sujung lagi. Dia bahkan ingin secara pribadi menyuapi Baek Sujung. Melihat tatapan aneh dari rekan-rekannya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia suka menyuapi orang lain. Setelah itu, dia bahkan menyuapi pria yang duduk di sebelahnya. Suasana menjadi sangat canggung. Pada malam hari, Baek Sujung mengetahui bahwa Ban Joyeon masih begadang lembur untuk proyek renovasi. Dia juga memeriksa area itu berkali-kali. Jadi dia penasaran dan bertanya kepada kepala departemen militer yang sudah kembali menjabat. Dia tahu bahwa jika proyek renovasi tidak berhasil, Ban Joyeon tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi juga harus pergi ke luar negeri. Baek Sujung datang menemui Ban Joyeon untuk menanyakannya. Ban Joyeon berkata dia tidak peduli tentang kehilangan segalanya. Dia hanya berharap usaha Baek Sujung diakui. Setelah itu, dia menggandeng tangan Baek Sujung dan duduk di samping piano. Dia ingin mengajarinya bermain piano. Bagaimanapun, saat mereka masih menjadi teman daring, Api Hitam pernah berjanji akan mengajarinya. Keesokan harinya, senior perusahaan yang dulu datang menemui Baek Sujung. Ketika dia tahu bahwa Baek Sujung mengalami banyak hal karena identitasnya sebagai pacar Ban Joyeon, dan dia beranggapan bahwa Baek Sujung tidak akan mengorbankan karirnya demi cinta, dia mengajak Baek Sujung untuk bekerja bersamanya di Amerika. Baek Sujung tidak menjawab dengan terus terang. Dia hanya berkata bahwa pekerjaannya saat ini perlu diselesaikan. Seniornya menyarankan agar dia berpikir baik-baik, belum terlambat untuk menjawab setelah proyek selesai. Di sisi lain, Ban Joyeon menghadapi krisis. Karena kebaikan hatinya membantu seorang anak laki-laki, orang tua anak itu salah paham dan mengira dia mendorong anak itu. Mereka juga menyadari identitasnya sebagai cucu Chaebol, dan mengira dia melakukan apapun yang dia mau karena dia punya uang. Adegan ini diunggah di internet dan memengaruhi perkembangan proyek mereka. Tidak lama kemudian, penulis yang akan mengadakan acara untuk proyek itu juga menolak tampil. Ban Joyeon datang menemui penulis itu. Dia menceritakan kecintaannya pada karakter komik di bawah goresan pena penulis itu. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah penggemar penulis itu. Dia juga terkejut mengetahui bahwa Baek Sujung pernah mencarinya. Baek Sujung mengatakan bahwa meskipun dia bukan orang yang sangat menyukai komik, tetapi orang yang dia cintai menyukainya. Akhirnya, penulis itu setuju untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Ban Joyeon berterima kasih atas bantuan Baek Sujung. Baek Sujung berkata, bukankah kita sudah mengatakannya? Kita harus menjadi sandaran satu sama lain. Mendengar itu, Ban Joyeon memeluk kekasihnya. Tetapi setelah Baek Sujung tertidur pulas, Ban Joyeon secara tidak sengaja melihat pesan yang dikirim oleh seniornya kepada Baek Sujung. Pesan itu bertanya, apakah Baek Sujung sudah mengundurkan diri? Dalam acara keesokan harinya, karena ada kehadiran penulis, acara itu menjadi sangat meriah. Ban Joyeon juga berdiri di depan semua orang. Untuk pertama kalinya dia mengungkapkan kesukaannya. Meskipun acara itu sangat sukses, tetapi presiden tetap menyalahkannya karena tidak memiliki sikap sebagai pewaris. Ban Joyeon berkata, selama ini dia selalu menyembunyikan dirinya, tetapi tetap tidak diakui oleh neneknya. Jadi menyembunyikannya pun tidak ada artinya lagi. Dia meminta neneknya untuk menepati janji agar Baek Sujung tetap di perusahaan. Dia bisa dipecat. Di sisi lain, Baek Sujung dikenali oleh wartawan. Mereka bertanya bagaimana perasaannya berkencan dengan anak Chaebol. Ban Joyeon segera berdiri di depannya untuk menghalangi wartawan. Namun berita itu tetap menyebar. Hal itu menciptakan tekanan besar bagi Baek Sujung. Jadi malam itu Ban Joyeon menemui Baek Sujung. Dia mengatakan padanya bahwa jika dia tidak bahagia, dia bisa meninggalkan tempat ini. Dia bisa pergi besok. Di sini dia sangat sulit menerima perlakuan yang tidak adil. Di Amerika, dia bisa memamerkan kekuatannya. Baek Sujung tidak langsung menjawab. Dia hanya mengatakan dia akan memikirkannya baik-baik. Keesokan harinya, Ban Joyeon tiba-tiba tidak bisa menghubungi Baek Sujung. Jadi dia pergi menemui kepala departemen militer untuk meminta bantuan. Setelah mengetahui bahwa sehari sebelumnya, Ban Joyeon mengatakan dia bisa pergi besok, dia berpikir Baek Sujung pasti marah. Jadi Ban Joyeon segera pergi ke rumah Baek Sujung. Tetapi dia diberitahu bahwa Baek Sujung ada di rumahnya. Saat ini, Baek Sujung sudah berpikir jernih. Dia tahu Ban Joyeon memikirkannya. Namun, pada akhirnya dia memilih untuk tidak pergi, karena dia akan membuktikan bahwa dia tidak mengandalkan identitas yang diberikan oleh orang lain. Di sisi lain, Presiden mendengarkan nasihat kepala departemen militer. Dia mengerti bahwa selama ini Ban Joyeon menyembunyikan dirinya karena cintanya pada neneknya. Dan sekarang dia tidak lagi peduli dengan posisi pewaris, itu juga karena cinta, yaitu cinta kepada Baek Sujung. Dia tiba-tiba mengerti. Jadi dia pergi ke rumah Ban Joyeon. Akhirnya dia mengakui kesalahannya. Kedua nenek dan cucu itu akhirnya menghilangkan jarak yang telah ada selama bertahun-tahun. Keesokan harinya,
Presiden bertemu dengan Baek Sujung di perusahaan. Kali ini, dia tidak mengabaikannya lagi. Dia meminta maaf kepada Baek Sujung. Tapi dia masih berkata kepada Baek Sujung, jangan berharap. Dia akan menilaimu berdasarkan prestasimu. Di akhir cerita, Baek Sujung berhasil naik jabatan menjadi kepala departemen berkat usahanya sendiri. Dia tidak lagi menoleransi ejekan dari rekan-rekannya. Adiknya, Baek Subin, lulus menjadi jaksa. Kepala departemen Kim dan Seo Ha-jin telah berkencan. Ban Jo-yeon menjadi presiden perusahaan. Dalam kehidupan nyata, dia tetaplah pemuda nakal yang suka menari itu. Tapi kali ini, ada Baek Sujung yang menemaninya. Dia mengeluarkan cincin dan melamar Baek Sujung. Mereka berdua memulai kehidupan bersama.